Ya, baik tentunya selamat siang, selamat datang kembali kami ucapkan untuk seluruh peserta kolaborasi PIT PDUI Jawa Barat tahun 2023 yang tentunya sudah hadir pada hari ini baik secara offline bertempat di Auditorium Universitas Kristen Maranatha ataupun yang saat ini juga hadir melalui Betul, Zoom meeting. betul Kang Diki. Dan kita masuk kepada sesi ketiga. Namun kita ingin mendengar semangatnya dulu dari peserta yang hadir di auditorium. Betul ya, tadi siang sudah makan, alhamdulillah Betul pastinya Kang, semangatnya akan lebih membara, betul betul ya. sekali. Jadi pada saat kita katakan PIT 2023, masih ingat semuanya? Semua bisa menjawab, bersama kita Kita bisa. bisa. Siap? Ya, walaupun ini kita masih menunggu kedatangan peserta yang lainnya ya, tidak apa-apa kita sama-sama Bakar tagline-nya kita ya, semangatnya ya, betul ya. betul. Siap semuanya. PIT 2023, bersama kita bisa. Asik, sudah mulai semangat nih. Baik, tentunya kami informasikan terlebih dahulu untuk saat ini ya, teman-teman semua sudah mulai bisa untuk melakukan update story pada acara PIT kolaborasi ini dan jangan lupa silakan untuk take ke Instagram @PDUI Jawa Barat dan juga PDIAI Jabar dan tentunya ya, nanti untuk satu story yang paling menarik akan dipilih oleh panitia untuk berkesempatan mendapatkan hadiah. Dan syaratnya Betul. adalah gampang, cukup follow Instagram @PDWI Jawa Barat dan juga @PDIAI Jabar dan buat story jangan lupa tag ke akun Instagram tadi. Betul sekali. Jangan lupa di-mention ya kedua Instagram PDUI dan PDIAI Jabar. Ya, dan tentunya juga informasi selanjutnya adalah dipersilakan untuk seluruh peserta nanti dapat mengunjungi untuk booth yang berada di bawah dan jangan lupa untuk meminta stempelnya. Dikarenakan apa? Karena pada akhir acara nanti akan diundi untuk mendapatkan Grand hadiah. prize. Betul ya, Betul. mendapatkan hadiah yang tentunya nanti akan diundi dengan syarat itu adalah memenuhi stempel dari booth yang tersedia di bawah. Dan jangan lupa untuk diberikan nama dan juga asal domisili atau Betul sekali daerahnya. Kang Diki, tetapi jangan sedih juga untuk peserta online pun akan mendapatkan kesempatannya untuk mendapatkan grand prize. Jadi tetap stay sampai akhir acara. Betul sekali. Jadi bukan hanya yang hadir saja di auditorium ini, tetapi untuk yang hadir melalui online Betul. juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sama. Ya, Baik, tentunya baiklah. kita akan langsung masuk saja ke Betul, Kang sesi Diki. yang ketiga. Betul. Untuk materinya adalah tata laksana diabetes di layanan primer bersama Dr. Bagus Anindito, SPPD. Kemudian, Ya, yang kedua adalah tata laksana perawatan luka di Fasiankes primer yang akan disampaikan oleh Dr. Dodi Lintongha, spesialis bedah. Dan yang terakhir, materi yang ketiga adalah peran tenaga kesehatan dalam tata laksana bekas luka yang akan disampaikan oleh Dr. Apoteker Lucy Noviani, MM. dan tentunya untuk di sesi ketiga ini akan langsung dipimpin oleh seorang moderator yang dimana kita sebutkan terlebih dahulu untuk namanya Dr. Inzi Fardau Hasibuan. Namun sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Inzi. Baik, untuk nama lengkapnya adalah Dr. Inzi Fardau Hasibuan. Untuk kelahirannya, di mana coba teh? Kelahirannya di Ya, di New Zealand. Wow. Tanggal 17 Februari tahun 1985. Untuk alamat emailnya nzfardau@yahoo.com. Untuk status pernikahannya sudah menikah. Adapun untuk pendidikan umum, pendidikan sarjana kedokteran umum Universitas Pajajaran, kemudian pendidikan profesi dokter umum Universitas Pajajaran. Untuk pengalaman kerjanya, NM2DC Fakultas FKU Universitas Indonesia, kemudian Dokter PTT UPT Puskesmas Margahayu Raya Kota Bandung, kemudian juga Dokter Fungsional UPT Puskesmas Padasuka. Dan untuk pengalaman organisasinya adalah di PDUI Cabang Jawa Barat. Kita sambut saja langsung. Ini dia Dr. Inzi Fardau Hasibuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin teman sejawat semua. Begitu juga kepada para hadirin teman sejawat apoteker dan dokter yang melakukan PIT ini secara online. Perkenalkan, saya Dr. Inzi Fardau Hasibuan yang akan menjadi moderator di sesi ketiga kali ini. Seperti telah disebutkan oleh MC, pada sesi 3 ini terdapat 3 narasumber, 2 dokter dan 1 apoteker. Untuk narasumber pertama adalah Dr. Bagus Anindito, spesialis penyakit dalam. Beliau terakhir mengemban pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam. Dan kini beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad, Bandung. Tanpa berlama lagi, kami persilahkan Dr. Bagus Anindito untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagus Anindito sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dari PDUI. Di kesempatan kali ini adalah kesempatan kali kedua saya diminta untuk berbicara terkait masalah diabetes mellitus. Memang untuk yang kali ini memang diminta untuk spesifik di layanan primer. Slide. Oke, ini disclosure saya. Sorry, maaf, saya agak berbeda. Berbedanya adalah disclosure yang saya sampaikan adalah saya ingin mengajak rekan-rekan untuk kita keluar dari tempurung kita sesekali. Jangan pikirkan bahwa diabetes mellitus itu milik spesialis. Jangan pikirkan bahwa obat ini tidak ada di puskesmas. SGLT itu obat yang canggih. Saya tidak bisa menggunakannya. Insulin. Keluar dari tempurung kita masing-masing, dan saya juga tidak akan berbicara mengenai hal yang berat-berat terkait dengan Omnibus Law yang terakhir, dan saya berharap kita bisa membuka pintu ke hal-hal dan ilmu-ilmu yang baru. Slide. Oke, saya akan mulai dari kenapa sih masalah ini masih berlangsung, atau kenapa sih saya masih diminta untuk berbicara terkait masalah penata laksanaan diabetes mellitus di Indonesia. Ternyata kenyataannya adalah kita sudah tahu diabetes mellitus penyakit udah lama, udah dari awal, kemudian tapi pada prinsipnya yang terjadi adalah sampai saat ini bahkan dunia pun mengakui bahwa kita gagal, kita tidak bisa mencapai hal-hal atau indikator-indikator yang kita inginkan dalam tata laksana penyakit diabetes mellitus. Katakanlah seperti ini, kalau kita jadikan A1C, HbA1c sebagai dasar untuk mengatakan ini berhasil, ini tidak berhasil, kita gagal. Kenapa? Karena angka yang kita harapkan dari pasien yang kita berikan terapi, HbA1c-nya adalah di bawah 6,4 atau di bawah 7, itu jumlah yang mencapai angka tersebut tidak banyak. Tidak banyak itu artinya tidak semua pasien yang kita obatin, tidak semua pasien yang rutin berobat, itu bisa mencapai angka tersebut. Masalah ini banyak hal yang menyebabkannya, dan masalah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun, angka penderita diabetes atau yang kita sebut sebagai diabetisi, angkanya makin meningkat. Kenapa? Ya, katakanlah dengan bahasa sederhana, karena terjadi perubahan pola hidup. Kita lebih sedentary, artinya kita lebih jarang bergerak. Apa-apa kita duduk, apalagi masa pandemi kemarin. 1. Obesitas. Obesitas dimulai dari sekarang, dulu kita mungkin jarang melihat anak kecil obes. Sekarang banyak anak kecil obes. Nah, hal ini menjadi masalah. Kenapa? Karena komplikasi yang terjadi itu makin banyak. Komplikasi yang terjadi itu masih kita sering dapatkan. Dan seringkali ada kalimat yang mengatakan bahwa orang diabetes atau diabetisi tidak pernah meninggal karena gulanya, tapi dia meninggal karena komplikasi-komplikasi yang terjadi. Di sisi pembiayaan, hal ini menjadi masalah. Komplikasi akibat diabetes ke jantung, ke gagal ginjal, itu menyebabkan pembiayaan membesar. Nah, di satu sisi angka keberhasilan terapi sudah sampaikan, belum mencapai yang kita inginkan, dan kita nggak perlu berkecil hati. Negara sebesar Amerika pun ternyata tidak bisa 100%, negara sebesar Amerika pun tidak mencapai 80%,
angka A1C mencapai target. Jadi nggak perlu kecil hati lah. Nah, salah satu hal yang menyebabkan adalah yang dikatakan sebagai inersia. Inersia itu adalah keterlambatan seseorang untuk mendapatkan terapi yang benar. Kalau ini kita sering kali dikaitkan dengan insulin. Adanya keterlambatan untuk mendapatkan terapi dengan tepat. Keterlambatan itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Dari sisi pasiennya, dari sisi sistemnya, katakanlah BPJS tidak cover, BPJS nggak ada obat. Atau dari sisi dokternya. Kadang-kadang dokternya takut ngasih obat, takut memulai, takut naikin dosis, takut kombinasi dengan obat yang lain, takut menggunakan insulin. Jadi semua ini akan menyebabkan adanya keterlambatan pada pasien yang kemudian pada akhirnya akan menyebabkan kenapa kegagalan terapi untuk pasien tersebut mencapai target A1C yang kita inginkan. Padahal terkait dengan kompetensi, kalau saya baca di standar kompetensi dokter Indonesia, itu diabetes mellitus tipe 2 tanpa komplikasi itu 4A untuk rekan-rekan dokter umum di fasilitas kesehatan primer. Artinya teman-teman bisa kok untuk mulai dari diagnosis sampai ke tata laksana. Tidak jadi masalah. Nah, inilah faktanya ya, artinya kita masih punya terkait dengan diri kita sendirilah. Kita nggak usah berpikir oh itu pasiennya nggak punya niat untuk berobat, pasiennya nggak takut untuk berobat. Kita pikirkan diri kita sendiri saja. Apakah kita sudah mampu untuk menata laksana? Apakah kita sudah berani untuk menata laksana untuk mencapai target yang kita sama-sama sepakatilah. Orang diabetes sebaiknya gula darah puasa antara range 90 sampai 110, gula darah sewaktu sebaiknya di bawah 200 ataupun A1C di bawah 7 target awal. Slide. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan, kita lakukan, Anda lakukan untuk kemudian kita mengambil peranan. Mengambil peranan itu kenapa? Karena ini adalah sebuah sistem. Saya di PPK lanjutan, nggak mungkin saya bekerja sendiri. Saya akan butuh bantuan teman-teman sekalian di fasilitas kesehatan tingkat primer. Nggak bisa saya megang semua pasien diabetes, kemudian semua dengan begitu mudahnya langsung lari ke sekunder. Mungkin akan butuh saringan. Dan kalian, teman-teman berhak kok berkompeten untuk melakukan tata laksana pasien diabetes pada level-level tertentu. Sehingga kemudian kita bertanggung jawab. Ketika memang kita dihadapkan pada pasien datang ke kita akan selalu berkata bahwa saya akan mengobati pasien ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan gula darah terkontrol. Dengan tujuan gula darah terkontrol supaya apa? Supaya komplikasi yang timbul itu bisa dicegah atau tidak muncul. Sehingga apa? Sehingga quality of life-nya lebih baik. Sehingga pembiayaan kesehatan mungkin tidak terlalu besar. Slide. Jadi sebenarnya saya bicara di depan bukan bicara tentang saya. Saya bicara di depan ada ini semua tentang rekan-rekan sekalian. Mungkin saya sih sebenarnya apa sih, kalau boleh saya tahu ada yang berani dan mau menjawab, apa sih sebenarnya yang membuat masih bingung terkait dengan penata laksanaan diabetes secara umum? Ada yang? Oke, kita lanjut saja. Slide. Oke, di ini saya nggak akan bicara panjang lebar. Saya tidak akan mulai menjelaskan dari A sampai Z. Hanya beberapa penekanan tertentu. Saya juga berharap bahwa penjelasan saya yang asalnya ruwet, membuat teman-teman sekalian mampu dan paham. Saya juga tidak akan berusaha untuk menggarami lautan. Kita semua sama-sama sudah mendapat pembelajaran terkait dengan diabetes mellitus. Slide. Oke. Dalam waktu singkat saya akan berusaha menjelaskan mengenai definisi, diagnosis, patofisiologi, penata laksanaan, dan lebih ke medikamentosa. Yuk, slide. Oke. Apa yang dimaksud dengan diabetes? Diabetes itu dikatakan sebagai suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya kondisi hiperglikemi yang terjadi sebagai akibat adanya kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Secara sederhana diklasifikasikan menjadi diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus pada kehamilan atau diabetes gestasional, dan DM tipe lain. DM tipe lain semudah atau segampangnya seperti contohnya katakan orang-orang yang diberikan
terapi dengan steroid, maka kemudian ada risiko untuk gula darahnya naik. Slide. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis diabetes? Yang pertama, gula darah di atas 126, gula darah puasa. Apa yang dikatakan sebagai puasa? Puasa itu artinya pasien tidak mendapatkan asupan selama 8 jam minimum. Kemudian yang kedua, gula darah plasma di atas 200 pada saat dilakukan 2 jam pasca tes toleransi glukosa oral, atau gula darah sewaktu di atas 200 dengan keluhan klasik. Keluhan klasik itu kita sering diajarin dulu ada 3P, poliuri, polidipsi, polifagi. Kemudian krisis hiperglikemi. Krisis hiperglikemi kan seperti yang kita ketahui gula darah yang di atas 250. 3, HbA1c di atas 6,5%. Namun perlu dikatakan, yang perlu diingat adalah HbA1c di atas 6,5 dengan pemeriksaan yang sudah distandarisasi. Ini kalimat ini. Dan memang ada beberapa nanti ada syarat dan ketentuan ketika bagaimana kita membaca hasil HbA1c. Sederhananya, HbA1c sebaiknya atau tidak boleh dibaca pada pasien-pasien yang memang anemi. Karena kan Hb, otomatis dia akan rendah. Jadi kita kemudian akan salah. Oke, slide. Nah, patofisiologi, dulu saya diajarin patofisiologi sederhana. 1, diabetes tipe 1 itu nggak ada produksi insulin. 2, diabetes tipe 2 ada resistensi insulin. Ternyata ilmu berkembang, dulu ada yang namanya Eggerichs Omnius Octet, ada 8 organ tubuh yang memiliki peranan dalam kondisi hiperglikemi. Sekarang ada 11. Nggak perlu diingat, tapi yang ingat artinya gini, artinya kita akan menemukan obat-obatan yang dulu kita nggak pernah bayangin. Dulu kan bayangannya adalah meningkatkan sensitivitas, metformin, menghasilkan insulin lebih banyak, kasih model-model kayak sulfonylurea. Sekarang muncul model-model seperti misalnya katakan SGLT2 yang kerjanya di ginjal. Cara kerjanya bagaimana? Sederhananya membuat gula darah dibuang melalui ginjal sehingga kadar gula darah dalam tubuh itu menjadi lebih rendah. Ya, ada 11 organ. Tapi memang yang paling dasar adalah adanya di beta sel pankreas. Slide. Oke, tadi udah patofisiologi. Artinya ketika bertemu dengan pasien, kita mendiagnosis, oke. Kemudian tata laksana. Tata laksana yang perlu diingat adalah farmakologis itu urutan keempat. Yang pertama, balik edukasi. Yang kedua, diet. Yang ketiga, aktivitas fisik. 4, farmakologis. Yang kelima, pemantauan gula darah mandiri. Apakah kita bisa bypass? Bisa. Tapi umumnya akan ada kegagalan. Saya pernah punya pasien, katakanlah dia udah diabetes 18 tahun, gula darah itu gula darah puasanya masih 200-an, padahal dia sudah menggunakan insulin yang dosisnya besar. Dosis totalnya itu 60 unit per hari. Namun karena ada suatu kejadian di hidupnya, kita kemudian berdiskusi lagi, dan dia saya mau jaga makan deh. Makan saya jaga. Dia jaga makannya, yang asalnya kebutuhan insulinnya 60 unit. HbA1c-nya 11. Artinya gula darahnya 200-300. Itu bisa berubah dalam waktu 1 bulan menjadi gula darah puasa 110. Hanya dengan insulin 1 kali suntik diberikan total 20 unit. Obat sama. Artinya apa? Artinya tetap ada peranan diet. Mau kita berusaha sekencang mungkin ngasih 2, 3, 4, 5, 6 obat. Kalau memang pasiennya masih, yang penting makan obatnya aja. Makan saya mau bebas, nggak bisa. Jadi tetap harus diingatkan seperti itu. Slide. Oke, nanti medikamentosa kita akan berbicara injectable, non-injectable. Injectable umumnya paling banyak adalah insulin, memang ada golongan yang lain seperti GLP-1, kemudian non-injectable atau oral, ada banyak golongan. Ini sedikit slide saya pertunjukkan, ini saya ambil dari ada diabetes care, ada metformin, SGLT2 inhibitor, GLP-1 receptor agonis, DPP-4 inhibitor, thiazolidinedione, sulfonylurea, insulin. Ya, ini ada jenis obatnya. Nanti kita akan bicara lebih pada saat penata laksanaan. Slide. Selesai.
Slide. 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 Sorry, keduanya nggak gitu. Artinya gini, it's complicated. Dalam penata laksanaan diabetes mellitus di lapangan, mau di PPK 1, mau di PPK 2, complicated. Mau lihat berapa complicatednya, saya ambil dari ada. Slide. Ketika orang hendak menata laksanaan diabetes mellitus secara holistik, maka yang diperhatikan ini semua. Menurut saya akan ngasih highlight. Hal yang baru adalah diabetes mellitus berteman erat dengan kardiovaskularis, berteman erat dengan kardiorenal. Ini adalah hal baru yang saat ini seringkali menjadi topik. Artinya, buat apa sih kita mencegah, buat apa sih kita menurunkan gula darah kalau kemudian pasiennya meninggal karena serangan jantung? Buat apa sih kita menormalkan gula darah kalau kemudian gagal ginjalnya nggak bisa kita cegah? Quality of life-nya akan buruk. Ribet. Slide. Balik lagi, ini juga ribet. Apa yang harus diperhatikan? Person karakteristik. Consider specific factor that impact choice of treatment. Agree on management plan. Implement. Provide ongoing support. Review and agree management plan. Memang ribet. Jadi saya sangat memahami rekan-rekan di PPK 1 atau rekan-rekan yang berhadapan dengan jumlah pasien yang mungkin lebih banyak dari saya. Mungkin saya juga secara pribadi bingung. Gimana ya? Kalau pengen semuanya, butuh waktu berapa lama ketemu pasien? Tapi tantangan buat kita, gitu maksudnya, kita cari bagaimana sih caranya kita menilai terapi-terapi atau tata laksana yang kita berikan kepada pasien-pasien kita. Slide. Oke, prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah, kalau Anda menata laksana seorang pasien diabetes, pastikan bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia paham dengan hal itu. Balik lagi, yang tadi. Kadang-kadang saya menemukan pasien yang, saya mau makan obatnya aja. Tapi kopi putih oke, teh pucuk oke, teh kotak oke. No, nggak bisa. Harus diingatkan lagi. Perspektifnya harus disamain. Kita pengen ngobatin, dia pengen bebas makan. Oh, nggak bisa. Harus disamakan. Pak, kalau mau gulanya bagus, saya butuh kerja sama Bapak. Makannya tolong dijaga. Paling simpel adalah jangan makan deh yang udah jelas-jelas manis. Saya nggak mengharapkan Bapak ngurangin gula di makanan Bapak, masakan Bapak, tapi yang udah jelas-jelas manis jangan. Simpel seperti itu. Karena kalau enggak, kita pasti akan susah. Terus yang kedua, profilkan. Profilkan tuh gini, pasien yang saya hadapi itu, apa sih gambarannya yang ada, sehingga membuat terapinya apa sih yang paling baik buat pasiennya. Jangan sampai pasien yang nggak cocok untuk dikasih insulin, kita masukin insulin. Pasien yang nggak bisa dengan metformin, kita kasih metformin. Pasien dengan gagal ginjal, kita berikan obat yang sama dengan pasien tanpa gagal ginjal. Itu akan sangat berbahaya buat pasien. Slide. Prinsip yang ketiga menurut saya adalah primum non share. Artinya, apapun yang Anda lakukan ketika menata laksana pasien-pasien dengan diabetes, cegah hipoglikemi. Jangan sampai pasiennya hipo. Kenapa? Karena satu, hipoglikemi itu meningkatkan risiko kerusakan otak, jelas. Apalagi orang usia lanjut, hipoglikemi, angka kejadian demensianya lebih tinggi. Yang kedua, orang yang hipoglikeminya sering, maka sebenarnya prognosis atau angka kejadian kardiovaskularnya akan meningkat. Yang ketiga, sebenarnya yang paling susah itu adalah orang hipoglikemi itu, orang diabetes yang kemudian menjalani hipoglikemi atau mengalami hipoglikemi, dia akan merasa itu sebagai sebuah pengalaman yang traumatik. Saya ingat banget, saya pernah nanya mertua saya yang diabetes, gimana sih rasanya hipo? Jawabannya dia apa? Kayak mau mati. Sehingga itu kemudian, kalau kejadian hipoglikemi sering terjadi, itu akan bikin inersia. Kenapa? Karena ketika kita mau untuk menaikkan dosis, nambah obat, naikin dosis insulin, nambah jenis insulin, dia akan menolak. Kenapa? Ini hipo nggak ya? Nanti kalau saya hipo gimana ya? Jadi akan sedikit resisten.
Katakanlah demikian. Jadi jangan terlalu agresif dalam menata laksana pasien-pasien diabetes. Nggak apa-apa, agak tinggi-tinggi sedikit dalam konteks-konteks tertentu, tapi yang penting nggak hipo. Contoh katakan sederhana pada prakteknya itu misalnya HbA1c. HbA1c kita memang pingin 7 ke bawah, 6,4, 6,5. Tapi selalu ada catatan, perhatikan risiko hipoglikeminya. Buat apa kita agresif, kemudian terjadi hipoglikemi? Itu bikin prognosis yang nggak bagus buat pasien. Jadi kemudian nggak apa-apa, HbA1c yang misalnya awal kita ketemu 11, 3 bulan lagi jangan pengen atau muluk-muluk pengen jadi 6,7 gitu. Enggak, turunin aja 1, turunin aja 2, yang asalnya 11 jadi 9, yang 11 jadi 8. Turun itu sudah membuat risiko kejadian komplikasinya berkurang. Terus kita harus baik lagi Pak. Kita harus tahu target angkanya. Boleh baik lagi Pak? Target, no day target. Target itu artinya ABH1C-nya berapa, gula darah puasanya berapa, gula darah 2 sewaktunya berapa. Tapi dengan catatan tadi, gula darah target itu tercapai tanpa kejadian hipoglikemi. Ini sedikit saya ambil dari Perkeni, gula darah puasa 80-99 dianggap terkontrol, tapi balik lagi, semua akan disesuaikan dengan usia, dengan angka kejadian hipoglikeminya, dengan komplikasi-komplikasi yang pada pasien. Beda tuh gini, pasien laki-laki usia 45 tahun masih bisa kerja dengan pasien usia 80 tahun, padahal kedua-duanya menderita diabetes dengan angka A1C yang sama. Targetnya berbeda. Oke lah, target akhirnya memang misalnya, oh saya pengen HbA1-nya 7. Bawah 7. Tapi saya akan lebih mengatakan pasien yang usia muda harusnya bisa lebih rendah dari angka 7 ke bawah. Tapi orang yang usia lanjut, risiko hipoglikeminya akan lebih tinggi. Slide. Ini sedikit kita bilang apa ya? Gimana sih cara kasih bayangan HbA1c 7 itu rata-rata 154. HbA1c 10 itu berarti gula darah rata-rata hariannya 240. Saya ambil dari ada. Slide. Oke. Profil pasien. Jadi ketika kita bertemu dengan pasien, kita harus bertanya, ini tuh jenis diabetesnya tipe 1, tipe 2. Simpelnya kan kalau sederhananya diabetes tipe 1 usia muda, diabetes tipe 2 usianya agak tua. Tapi memang ada pergeseran. Dulu dikatakan bahwa usia risiko untuk diabetes itu di 40 tahun, tapi saat ini karena perubahan gaya hidup seringkali kita temukan usia 35 tahun, 37 tahun, itu sudah menderita diabetes. 1. Kita profilkan pasien kita. Pasien kita jenis diabetes apa? Tipe 1, tipe 2. Berat badannya. Berat badan itu seperti underweight, overweight, obese. Yang ketiga, sudahkah ada kejadian komplikasi makrovaskuler? Sudahkah ada komplikasi mikrovaskuler? Nanti saya akan jelaskan ada guideline di luar sana yang mendasarkan pilihan obat itu berdasarkan komplikasi kardiovaskulernya. Yang keempat, terkontrol atau tidak, kita bisa lihat dari A1C-nya juga, usianya tuh 40, 50, 60, 70, 80, angka A1C-nya 7, 8, 9, riwayat hipoglikeminya apakah sering atau tidak sering, kemudian sosial ekonomi, support sistemnya, artinya kalau orang-orang usia lanjut tinggal sendiri, mungkin kita target gulanya jangan terlalu ketat. Supaya apa? Supaya kejadian hipoglikemianya tidak terjadi. Ini profil pasien yang kita harus dapat gambaran ketika kita memang bertemu pertama kali dengan pasien-pasien diabetes. Slide. Nah, bicara tentang tata laksana, dulu yang pada saat saya saya sekolah kedokteran, dikatakan tata laksananya gaya hidup selalu jadi tata laksana, kemudian awal monoterapi satu obat, kemudian satu obat dosis kecil, nggak gagal, dosisnya naik, gagal, dosis maksimal, gagal, pilih obat kedua. Gagal, sama dengan cara yang sama, pilih obat ketiga, tambahin obat ketiga. Gagal, baru insulin. Nah, slide.
Ini sudah tidak dipakai. Kenapa? Ini menyebabkan inersia. Pasien-pasien yang harusnya bisa dapat insulin lebih cepat, dia harus menjalani hal ini. Oral. Bayangin aja simpelnya gini. Glimepiride itu ada 1, 2, 3, 4. Artinya butuh 4 bulan. Belum ditambah metformin. Metformin 2 kali sehari, 3 kali sehari. 1 bulan. Tambah lagi pioglitazone. 1 bulan. Pioglitazone ada 15, ada 30, 1 bulan. Jadi kalau memang orang-orang tersebut sudah layak untuk mendapatkan insulin, dia akan terhambat selama 7 bulan sebelum dia mendapatkan insulin. Ini inersia, keterlambatan. Slide. Maka kemudian guideline yang baru, ada yang mendasarkan kepada nilai A1C-nya. 7, 7,8, 8,9, 9, 9, 10, 10. Ini bisa dipakai. Monoterapi, monoterapinya apa ya? Enggak. Dulu ada yang bilang, pernah ada guideline yang mengatakan, semua pasien diabetes kasih metformin selama tidak ada kontraindikasi. Tapi sebenarnya enggak. Mau dikasih metformin, oke. Mau dikasih sulfonylurea, enggak masalah. Mau dikasih model-model acarbose, tidak masalah. Glinit, tiazolidinedione ataupun DPP-4, tidak masalah. Saya cuplik slide guideline yang terbaru, slide. Nih, saya lihat ini adalah guideline yang digunakan dari ADA yang baru ini. ASCVD. ASCVD itu bahasa sederhananya adalah sudahkah ada kejadian kardiovaskuler enggak pada pasien? Sudah ada gagal ginjal enggak pada pasien? Maka obatnya berbeda. GLP-1 atau SGLT2. Masalahnya di Indonesia nggak bisa. SGLT2 tuh 1 tablet 20.000. 20.000 kali 1 sebulan 600.000. Enggak. Jadi Indonesia tidak mengadopsi secara full. Indonesia hanya mengatakan kalau memang bisa menggunakan obat tersebut, maka pasien-pasien yang ada ASCVD tadi, ada kejadian kardiovaskulernya lah katakan. Ketika misalnya gini, oh pasiennya datang pertama kali ke kita, pasiennya udah serangan jantung, udah pasang ring, udah pernah stroke. Sebenarnya dia sebaiknya pakai obat yang melibatkan ini. Tapi kita nggak bisa. Jadi kita masih menggunakan yang tadi, kasih aja yang ada apa, yang dia bisa apa. Metformin, oke. Dia bisanya sulfonylurea, nggak masalah, kasih aja. Ini yang sedikit berbeda, ada juga heart failure-nya sudah ada atau belum, maka pilihannya adalah SGLT2, kemudian CKD, maka pilihannya adalah SGLT2 atau GLP-1. Saya sih, ini yang tadi saya bilang, nice to know aja. Nice to know itu artinya, supaya kita nanti nggak seolah-olah jadi katak dalam tempurung, karena kita biasa bekerja di mana kita nggak punya fasilitas atau akses untuk ini, kemudian kita nggak pernah, apa ya itu ya. Nah, saya tidak ingin kita semua seperti itu. Tapi yang lain-lain relatif sama. Mohon Slide. maaf dok, waktunya 5 menit lagi. Yuk, slide. Oke, cardiovascular disease dan risk management ini perlu diperhatikan. Glycemic control, blood pressure, lipid, sama adalah obat-obat yang memperbaiki. Slide. Ini yang ingin saya lihatkan adalah, ini juga ginjal harus jadi perhatian. Slide. Nah, ini yang dianut oleh Perkeni. Perkeni mengatakan bahwa ketika memang kita punya akses untuk mendapatkan persa HbA1c, kalau memang di bawah 7,5, kita bisa monoterapi, kombinasi kalau dia 7,5 atau 9. Kalau 9 itu artinya adalah sebaiknya pasien mendapatkan kombinasi yang salah satunya adalah insulin. Pilihan obatnya apa? Sama. Tidak ada obat yang satu lebih baik dari yang lain. Metformin, sulfonylurea, penghambat glukosida alfa, model acarbose, tiazolidinedione, penghambat DPP-4, SGLT2, agonis. Nah, cuman yang perlu ingin saya tekankan buat teman-teman, kita kan sering pakai metformin. Metformin itu obat paling murah, tapi memang efeknya adalah masalah lambung. Jadi hati-hati. Terus dia hanya bisa digunakan jangan pada pasien-pasien yang udah gagal ginjal. Artinya kalau memang GFR-nya udah kurang dari 50%, 40%, sebaiknya hindari. Kemudian sulfonylurea umumnya disekresi di ginjal. Hanya contoh misalnya kayak glyquidone yang disekresi di liver, tapi untuk model-model glimepiride, glibenclamide itu disekresi di ginjal. Bisa digunakan, tapi kalau sudah GFR-nya di bawah 30 atau 40 ke bawah, sebaiknya tidak.
karena risiko hipoglikemianya lebih tinggi. Penghambat glukosidase alfa, obat gampangnya adalah akarbos. Dimakan pada saat makan, dia bekerja dengan cara menghambat penyerapan glukosa di dalam usus. Konsekuensinya apa? Banyak kentut. Kemudian diazolidinedion risikonya bengkak. Penghambat DP4 biasanya GI upset. Penghambat SGLT2 itu karena dia buang gula di mana di urin, maka jangan kaget. Kadang-kadang orang-orang yang pertama kali diberikan obat ini, dia akan mengatakan, kok pemeriksaan gula saya yang asalnya urinnya negatif, kemudian urinnya jadi 4 positif. Bisa karena itu. Oke, nanti setelah gagal kombinasi, pilihan kombinasinya juga tidak masalah. Yang sedikit berbeda adalah insulin sudah bisa masuk sebagai pilihan obat kedua. Insulin sudah bisa masuk sebagai pilihan kombinasi obat. Kalau memang di atas 9, sebaiknya pakai insulin. Slide. Oke, inilah komprehensif. Yang perlu diperhatikan adalah ketika memang pasien datang, ya kita perhatikan kondisi hipoglikemianya kejadiannya seperti apa. Slide. Sedikit gambaran dari ADA. Slide. Saya skip. Slide. Slide. Oke, jadi ketika kita menata laksana pasien diabetes, kita udah kasih obat, evaluasi. Berhasil nggak? Taunya berhasil dari mana? Target. Tercapai nggak targetnya? Kalau memang tidak tercapai, kenapa? Apakah faktor pasiennya yang belum makan dengan baik, atau obatnya dosisnya memang kurang? Kalau kurang, naikkan. Kalau ternyata sudah maksimal, kombinasi. Evaluasi juga kondisi hipoglikemi ataupun risiko hipoglikeminya. Ada kejadian hipoglikemi nggak? Ada. Kemarin gula darahnya 40, keringat dingin. Evaluasi, kenapa itu kejadian? Apa karena satu, pasien yang nggak makan? Apa karena pasien yang ngurangin jumlah asupan makanannya? Apa dia kelewatan makanannya? Apa dia dengan sengaja naikin dosisnya? Apa ada dosis yang berubah? Evaluasi. Terus yang ketiga, tanyakan, perlu dirubah nggak nih? Kalau udah capai target, ngapain dirubah? Pertahankan saja. Kecuali kalau memang kalau belum capai target, tapi kemudian dari hipoglikeminya, ya kita rubah. Tapi yang perlu diingat adalah kita nggak perlu merubah. Don't change the winning team. Kalau orang-orang yang suka nonton, yang tahu sepak bola pasti, kalau udah timnya bikin menang, buat apa sih dirubah-rubah? Kalau udah terapinya bikin ewansinya 7, 6,8, 6,4, udah sesuai target, buat apa sih? Diubah kapan? Diubah kalau ada kejadian hipoglikemi. Atau ada perubahan. Perubahan tuh gini, misalnya orang udah diobatin dengan obat oral, tapi kemudian dia ada serangan jantung, kemudian dia ada infeksi TBC, maka yang terjadi mungkin kita harus mengubah obatnya. Bisa diubah dengan penggunaan insulin selama dirawat ataupun yang lain. Jadi artinya ketika kita menata laksana pasien-pasien diabetes, evaluasi dan reevaluasi. Tercapai target atau enggak, angkanya berapa, ada perubahan kondisi hidupnya atau enggak, hipoglikemianya seperti apa. Slide. Nah, diabetes and friends, satu, komorbiditas. Sekarang itu pasien TB harus ditanyakan, dia diabetes atau enggak. Dan pasien diabetes harus ditanyakan, ada gejala TB-nya atau enggak. Kenapa? Karena orang diabetes itu 3-4 kali. Mungkin ini juga yang menyebabkan kenapa kok Indonesia tidak berhasil bebas TB di tahun 2020 atau 2024. Kenapa? Karena angka diabetesnya tinggi. Angka diabetesnya naik juga. Sehingga kemudian kejadian TB-nya naik. Komplikasi itu adanya ada kejadian makrovaskuler atau mikrovaskuler, kardiovaskuler, serangan jantung, angina, stroke, mikrovaskuler, retinopati, nefropati, neuropati. Slide. Oke, insulin posisinya di mana? Tadi sudah dikatakan insulin posisinya di sini, di sini, di sini. Memang agak susah kalau insulin itu ada istilahnya kita bilang ada inisiasi, ada inisiasi, ada peningkatan dosis, optimalisasi, dan intensifikasi. Inisiasi masih di ranah spesialis, tapi untuk optimalisasi ada yang mengatakan bahwa rekan-rekan bisa
menaikkan dosis selama tidak melebihi 20 unit. Jadi ada peluang di situ. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak bicara terkait dengan insulin karena memang ini hal yang baru dan akan kayaknya waktunya udah hal yang lebih panjang lagi. Akhir kata sih simpulannya adalah ketika kita menata pasien diabetes bahkan di layanan primer tadi profiling pasiennya dulu sehingga kemudian kita tahu. Contoh misalnya gini, kita curiga pasiennya CKD, jangan dikasih metformin dong, hati-hati. Atau kita tahu pasiennya katakan dia ada gagal ginjal yang GFR-nya udah 30, jangan dikasih metformin, jangan dikasih sulfonylurea, mungkin pilihan yang lain. Kemudian setelah kita tetapkan profil pasien kita laksanakan terapi, evaluasi, reevaluasi. Tadi hal-hal yang harus direvaluasi adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Slide. Saya pikir waktu saya sudah habis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Satu kata mungkin agak ngeselin, apapun yang saya katakan sebenarnya bisa salah. Ada banyak guideline, ada Perkeni itu adalah perhimpunan endokrin keseminatan di penyakit dalam, dia gemar bikin guideline baca. Dulu guru saya pernah mengatakan never read, never know. Kalaupun apapun yang teman-teman baca dan itu berbeda dengan apa yang saya katakan sekarang, yang kalian baca itu yang benar. Sekian, terima kasih. Saya berharap bisa mencerahkan rekan-rekan sekalian di siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Bagus Anindito, spesialis penyakit dalam. Untuk materi kedua, telah hadir di antara kita ada Dr. Dodi Lintong Hartoni, spesialis bedah, yang akan membawakan tata laksana perawatan luka di Fasiankes primer. Sedikit saya akan menceritakan mengenai CV dari Dr. Dodi. Beliau lahir di Lintong Nihita pada tanggal 23 Mei 1983. Riwayat pendidikan yang terakhir di Emban adalah spesialis ilmu bedah di Universitas Pajajaran di bedah onkologi. Dan kini beliau menjadi staf divisi bedah onkologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tanpa lama lagi kita sambut Dr. Dodi, dipersilakan. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua yang terhormat, Dr. Bagus dan para senior yang sudah hadir di sini. Dan kalau saya dapat info dok, walaupun sepi di sini di online 900 orang loh dok katanya, luar biasa. Terima kasih buat panitia, PDWI dan IAI yang sudah memberikan saya kesempatan hari ini untuk berbicara tentang bagaimana tata laksana luka. 1 menit saya cerita bahwa saya punya istri di fasilitas layanan kesehatan primer di puskesmas di salah satu kota Cimahi. Hampir setiap hari saya ditelepon, dok lagi. Bang, ini diapain ya? Ini diapain ya? Ini diapain ya? Sering sekali yang saya temukan adalah bahwa perawatan luka buat teman-teman di fasilitas layanan primer itu sering sekali menjadi suatu hal yang membingungkan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu konsep dasarnya, perawatan luka itu sangat sesederhana itu. Sangat sesimpel itu sebenarnya. Asal kita tahu bahwa luka itu ada DNA-nya masing-masing. Luka itu ada sifatnya masing-masing dan luka itu punya karakter masing-masing. Jadi hal yang harus kita tahu sebelum kita melakukan perawatan luka adalah kita kenali dulu lukanya dan kita tahu nanti bagaimana perawatannya. Itu mungkin sebagai pengantar, kita masuk slide pertama. Kalau bicara tentang luka, mau dikasih konten perawatan luka, materi tentang luka, satu hal yang harus dilakukan adalah istilah Jawa bisa karena biasa. Jadi kalau terbiasa merawat luka pasti ujung-ujungnya nanti bisa. Next. Di presentasi saya hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sedikit anatomi daripada kulit, bagaimana luka, proses penyembuhan luka, apa itu infeksi luka dan bagaimana tata laksana luka. Slide. Kita bicara dari anatomi dan fisiologi. Sedikit membawa Bapak Ibu para senior untuk
membahas kembali bahwa kita mengenal kulit itu dianggap sebagai organ manusia yang terbesar dengan 10% di dalam seluruh tubuh itu terdiri atas lapisan dermis, terdapat basement membran dan komponen utama dari kulitnya adalah protein. Kita melihat gambar ini sejenak bahwa kita mengenal sebenarnya kulit itu sering sekali dibilang sebagai dua lapisan saja, epidermis sama dermis, tapi ternyata sekarang kebetulan saya di bagian onkologi, kelainan kulit yang di hipodermis pun sudah semakin lama semakin banyak. Yang follicle hair ini sudah bisa mengakibatkan suatu proses keganasan di kemudian hari dan sekarang sudah banyak kita temukan. Yang kita kenal sebagai stratum di epidermis dan di dermis dan hipodermis ini nanti akan menjadi dasar kita menentukan bagaimana kedalaman luka yang akan kita kerjakan. Slide. Kita kenal bahwa permukaan kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuh, dikatakan 2 meter kuadrat dan mengandung segini banyak komponen yang di dalam kulit. Next. Apa yang kita lihat bahwa kita bicara ada stratum corneum, lucidum, granulosum, itu di bagian dari permukaan di mana dia ada sel-sel korneosit. Untuk keratinositnya sendiri ada ditandai dengan adanya inti pada selnya, sedangkan di bagian basement membrannya adalah lapisan yang membatasi antara epidermis dengan dermisnya sendiri. Ini yang kita kenal sebagai stratum basale, sedangkan di bagian dermis ada region papillary dan juga follicle hair di bagian bawahnya. Kepentingan daripada stratum basale ini ketika kita bicara dermis dan epidermis, kita bicara tentang apa komponen yang ada di epidermis, apa ada komponen yang di bagian dermis. Sensasi nyeri, bagaimana proses penyembuhan lukanya juga akan berpengaruh terhadap kedalaman luka itu sendiri. Next. Nah, kita sendiri tahu bahwa ini singkat aja, fungsi daripada kulit adalah sebagai barrier, regulasi, sebagai pernafasan juga yaitu merubah antara O2 dan CO2 dan yang terakhir komunikasi dengan dunia luar. Next. Kita akan bicara luka yang pada umumnya kita sudah mengenal sebenarnya kalau luka itu pendefinisiannya banyak. Tetapi yang saya sampaikan di depan Bapak Ibu hari ini bahwa definisi dan klasifikasi dari luka itu bisa kita sampaikan sebagai suatu hilangnya kontinuitas dalam satu organ atau jaringan yang diikuti dengan proses penyembuhan yang kompleks dan berdasarkan waktu penyembuhan diklasifikasikan sebagai luka akut dan luka kronis. Kalau kita bicara luka akut, dia dikatakan maksimal 6 minggu. Jadi kalau selama ini pemahaman kita mengatakan bahwa luka akut itu 14 hari atau 2 minggu, secara teori dikatakan sampai 6 minggu. Karena fase inisiasi, fase proliferasi, sampai fase remodeling itu butuh waktu sampai 6 minggu. Di atas fase remodeling 6 minggu, maka kita dianggap sebagai fase luka kronis. Itu yang dikatakan di luka kronik di lebih lama dari 6 minggu. Slide. Ini contoh luka akut. Ini definisinya apa saja luka akut itu. Dia sembuh dalam jangka waktu tertentu. Penutupan penuh pada luka harapannya. Kehilangan jaringannya tergantung pada penyebabnya luka. Disebabkan oleh benda yang traumatik seperti pisau, benda tumpul. Dan kalaupun ada proses yang delay, luka akut bisa menjadi luka kronik jika tidak diterapi dengan benar. Kalau tersayat pisau, luka gores, jatuh dari kendaraan, sepeda motor, termasuk luka-luka yang diakibatkan oleh benda tumpul, itu termasuk sebagai luka yang akut. Next. Sedangkan kalau di sini dikatakan clinical classification daripada luka akut itu sendiri, dia bisa dibagi menjadi luka karena lecet, atau luka yang kompleks, atau juga luka karena suatu kondisi luka bakar. Dibagi lagi, apabila dia ekskoriatif dan ada luka lecet termasuk luka yang kompleks, ini nih kita lihat. Biasanya dia eksudatnya rendah atau moderate. Darah atau serum dan beberapa memerlukan penggunaan drainase. Sedangkan kalau dia lukanya burn, dia evolusi lukanya tergantung pada eksistensi, kedalaman luka dan keadaan anatomi lainnya, sehingga biasanya dia menghasilkan suatu eksudat yang cukup banyak. Next. Luka kronik ini mungkin sering sekali ditemukan di fasilitas layanan kesehatan primer. Luka kronik, dokter saya punya pasien kemarin datang sudah dilakukan seksio sesarea sekitar 1 tahun yang lalu. Di rumah sakit A datang lagi tapi katanya luka yang bekas SC-nya sekarang gatal dokter. Apa yang harus saya lakukan? Kita definisikan kembali bahwa lukanya itu apakah suatu kondisi luka yang akut atau luka yang kronik. Kalau luka yang kronik dikatakan dia lebih lama dari 6 minggu. Kalau ada fase penyembuhan luka yang sudah selesai, artinya lukanya sudah tidak lagi terbuka, tidak ada lagi komunikasi dengan dunia luka, tidak ada lagi eksudat dan kawan-kawan, maka kita anggap bahwa fase penyembuhan lukanya sudah selesai. Ketika ada luka baru di atas luka lama, maka kita akan menganggap itu sebagai luka baru.
klasifikasikanlah dia, apakah luka ini sudah muncul semenjak 6 minggu sebelum datang ke tempat Anda, maka kita klasifikasikan dia sebagai luka akut. Luka akut lagi tadi dibagi lagi, apakah dia yang low, moderately exudative, atau yang highly exudative. Tapi kalau dia sudah lebih dari 6 minggu tidak sembuh-sembuh juga, lihat Bu, ini adalah suatu luka kronik. Saya dulu ketika dokter umum saya selalu bilang kalau luka kronik pasti bagaimana bentuknya. Apakah dia pink pucat, apakah dia kemerahan segar, apakah dia seperti telur ikan, banyak butir-butir telur ikan di permukaan lukanya, atau permukaan lukanya tertutup oleh jaringan yang putih, atau ada nanah, atau ada selaf, atau apakah ada saja yang di permukaan lukanya itu yang menjadi dasarannya untuk menentukan apakah ini luka akut atau luka kronik. Dikatakan di sini dia kehilangan substansi, jadi selalu melibatkan ketebalan kulit secara penuh. Pada umumnya luka yang kronik ini basal membrannya sudah terganggu. Kemudian disebabkan penyakit yang menghasilkan hipoksia jaringan, iskemia dan gangguan neurologis, tapi lukanya tidak dapat dibawa bersama-sama, jadi bisa kita lihat bahwa biasanya tapi lukanya tidak teratur. Ada yang lebih tinggi dari permukaan lukanya, ada yang sederajat atau satu level dengan permukaan lukanya, atau ada bahkan yang lebih dalam dari permukaan lukanya. Biasanya peradangan dan kehadiran aktif agen-agen kolagen dalam level tinggi mempengaruhi tingkat kronisitas dengan mengurangi ketersediaan oksigen dan biasanya mengandung mikroorganisme, beberapa bakteri dan jamur. Mikroorganisme Pak Ibu Dokter termasuk yang hadir secara online, ingat bahwa kita selalu dihadapkan dengan lapisan biofilm untuk bicara luka. Ketika kita mendapatkan luka kronik yang sudah sangat bagus menurut kita, ada permukaan yang mengkilat di atas lukanya, kita menganggap bahwa itu baik-baik saja. Biofilm juga diakibatkan oleh ini. Mikroorganisme baik bakteri dan jamur. Jadi ketika kita melakukan perawatan luka, jangan lupa bahwa biofilm juga harus diangkat. Supaya kita bisa melakukan apply obat-obatan di atas permukaan luka dengan benar. Karena kalau tidak kita angkat biofilmnya, justru yang kita, contoh kita berikan modern dressing atau salep, itu yang kita olesin adalah lapisan biofilmnya. Dia adalah barrier untuk permukaan kulit yang sebenarnya. Next. Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan daripada chronic wound? Ada tisular hipoksia, kehilangan rasa sensasi atau neurological disorder. Bapak Ibu sering sekali kalau saya menyambung apa yang disampaikan Dokter Bagus tadi, pasien diabetes mellitus datang ke tempat Anda karena lupa pakai sendal, karena tidak ada sensasi nyeri di kakinya, neuropati, tiba-tiba menginjak bara api atau beling tapi tidak merasakan apa-apa. 2 bulan kemudian tampak luka sudah kronik, sudah mulai kehitaman. Datang ke tempat Anda dan bilang, ibu gimana sih kok bisa keluar rumah tanpa pakai sendal dan kawan-kawan. Padahal dia tidak salah karena dia tidak merasakan apapun karena diabetesnya. Nah, pengenalan luka seperti ini pun harus Bapak Ibu lakukan ya. Infeksi lokal atau sistemik, kondisi general dari pasien, imobilitas, ulcus pressure sering kita temukan. Usia, penyakit sistemik, inkontinensia, penyakit metabolik, dan pengobatan-pengobatan sebelumnya. The first treatment yang Anda berikan kepada luka akan mempengaruhi outcome pada akhirnya. Kalau pada awalnya kita lihat lukanya masih bernanah, masih kurang bagus. Saya pakai modern dressing, menarik ceritanya, absorben dia supaya si nanahnya makin banyak. Tapi kondisi lukanya masih kemerahan, masih bengkak, tidak ada tempatnya Bapak Ibu. Ketika Anda menarik absorbennya, kondisi lukanya bukan akan makin cepat sembuh, makin infeksi lama-kelamaan. Karena Anda meningkatkan proses eksudatif yang dalam kondisi atau lingkungan lukanya. Next. Bagaimana sih patofisiologi luka kronik? Mungkin tidak jauh berbeda seperti tadi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, bahwa dimulai dari gangguan vaskular, kompresi yang kuat, neuropati, infeksi, lama-kelamaan akan mengakibatkan suatu iskemia jaringan atau trauma jaringan, hipoksia, adanya suatu irreversible tissue damage, akhirnya kematian jaringan, lama-lama nekrosis dan akan mengakibatkan necrotic wound. Next. Jadi kalau luka akut tadi dibagi menjadi 2, kalau luka kronik juga bisa kita bagi 3 nih. Kira-kira yang mana yang Bapak Ibu pernah temukan di fasilitas layanan kesehatan Bapak? Apakah dia ulcus pressure karena imobilisasi lama? Apakah dia vascular leg ulcer seperti gara-gara gangguan mikrovaskular atau makrovaskular, atau yang berikutnya adalah diabetic foot ulcer khusus seperti tadi materi pertama ada hubungannya dengan diabetes mellitus. Next. Kita akan bicara sedikit tentang wound healing, bahwa definisi wound healing ini next. Kita mengenal bahwa semua fase ini harus terlewati oleh luka supaya dia mengalami penyembuhan luka yang optimal. Dimulai dengan fase inflamatori, ditandai dengan adanya hemostasis dan detersin.
Yang kedua adalah fase proliferatif, di mana terjadi proliferasi dan reconstruction. Dan yang ketiga adalah fase remodeling. Ketiga fase ini harus dilalui dengan baik dan benar dengan sesuai dengan tahapan waktunya. Ketika fase proliferasi akan memanjang, lama-kelamaan dia akan jatuh ke dalam suatu keadaan chronic wound. Tapi kalau misalkan fase akutnya berkepanjangan, maka dia akan menjadi suatu keadaan infeksi, bahkan lama-kelamaan akan menjadi sepsis. Jadi kalau 3 fase ini sudah terlewati dengan timing waktu yang tepat, maka close wound-nya akan tercapai dengan baik. Next. Bagaimana sih prinsip penyembuhan luka yang baik? Hanya satu yang mau saya sampaikan dari 42 slide yang saya sampaikan ini sebenarnya, bahwa moist environment is the best situation for wound treatment. Jadi kalau kondisi lukanya sudah moist, sudah lembab, luka akan bisa sembuh. Kalau lukanya kering ya lembabkan. Kalau lukanya basah, kurangi kebasahannya supaya dia lembab. Tidak ada ceritanya luka bisa sembuh dalam keadaan kering. Tidak ada ceritanya luka bisa sembuh dalam keadaan basah. Kalau Bapak Ibu pernah bermain air atau pernah kebanjiran lah sambil jalan kaki kebanjiran atau nyuci baju lama-lama nih ceritanya. Pernah melihat kondisi telapak kaki Bapak Ibu atau jari Bapak Ibu seperti apa warnanya? Putih dia. Kalau keadaan putih seperti itu, apa itu kondisi yang optimal untuk penyembuhan luka? Tidak sama sekali. Atau ketika Bapak Ibu pergi atau mengalami suatu proses dehidrasi yang panjang, kulitnya rasanya kering sekali. Sampai ada orang bilang, wah kayaknya nanti kalau udah pulang ke Bandung, pulang dari Hawaii, mungkin Bapak Ibu nantilah di Bandung ganti kulitnya, katanya seperti itu. Karena tidak ada ceritanya bahwa dalam keadaan kulit yang kering atau keadaan kulit yang basah, penyembuhan luka bisa tercapai dengan baik. So, Bapak Ibu termasuk teman-teman yang ada di online, hanya keadaan moist environment yang bisa mengakibatkan lukanya sembuh. Jadi mudah-mudahan setelah ini keluar dari ruangan ini Bapak Ibu sudah berpikir bahwa ketika ada suatu kondisi luka, kenali dulu ini lukanya sudah lembab atau belum. Dia lagi di fase apa? Apakah dia di fase inflamatori, fase proliferatif, atau fase remodeling? Artinya kalau kita membuat kondisinya sudah kondisi lembab, pasti lukanya akan bisa sembuh. Kalau lukanya masih bernanah, dokter, apa yang kita lakukan? Pakai kasak. Ganti 3-4 kali supaya nanahnya bisa cepat selesai. Kalau lukanya kering, dokter, apa yang bisa saya kasih? Kasih kasa lembab. Tutup 2-3 kali sehari. Sampai besoknya lihat, sudah mulai lembab belum permukaan kulitnya. Kalau sudah disitulah, mau nempelin apapun. Ini nggak ada produk apapun kan ya, yang harus disebut bebas ya, oke. Jadi apapun mau drain dressingnya boleh Bapak Ibu. Mau yang sifatnya temporary, mau yang sifatnya short acting, mau sifatnya high absorbent, apapun boleh Bapak pakai asal kondisinya sudah moist. Gitu ya. Jadi katanya di sini bahwa terbukti secara medis tahun 1962 pun Winter sudah mempublikasikan studi tentang bagaimana benefit kondisi moist untuk proses healing pada luka. Dan dibandingkan dengan kondisi kering, ternyata kondisi moist mampu mempercepat healing pada kondisi 50%. Dokter, lukanya kering atasnya, krusta. Tapi bawahnya ketika saya buka basah dokter. Itu bukan namanya kering. Itu namanya lapisan nekrotiknya, biofilmnya belum terselesaikan dengan kita. Proses infeksi atau lebih tepatnya di inflamatornya masih berlanjut. Kolagen MMPF1 sama MMPF2-nya masih berkelanjutan terus. Lama-kelamaan dia menjadi eksudat. Eksudatnya lama-lama menjadi kering, menjadi krusta, tetapi proses penyembuhan luka di bawahnya tidak selesai. Itu yang mengakibatkan sering sekali kita mendapatkan krusta di atas tapi nanah di bawah. Itu berarti tidak berjalan proses penyembuhan lukanya dengan baik. Next. Ini ya, 4 hal inilah yang sering menjadi pengganggu proses penyembuhan luka. Yang pertama mikroorganisme, yang kedua malnutrisi, yang ketiga hipoksia, yang keempat smoking. Dokter, saya punya pasien sudah dirawat katanya di rumah sakit tipe rumah sakit A sekian tahun karena stroke. Ada ulcus decubitus di belakang punggungnya. Saya sudah ngobatin dok, saya pakai ini, pakai spons, pakai salep, pakai apapun sudah saya pakai. Tapi nggak sembuh-sembuh, kenapa ya dok? Ingat bahwa badan ini akan mengorbankan kulit itu sebagai korban pertama sebelum organ yang lain dia rusak. Jadi kalau misalkan masih dalam keadaan malnutrisi, jangan berharap bahwa lukanya akan sembuh. Benerin dulu kondisi nutrisinya, benerin dulu hipoksianya, benerin dulu mikroorganismenya, baru kita bicara lukanya. Jadi jangan berharap tadi sama sih, saya kalau nggak dengar tadi kata dokter Bagus, gula darahnya diturunin tapi serangan jantungnya tetap jalan. Gula darahnya
dikontrol tapi cuci darahnya tidak bisa dihindari. Sama, mau pakai modern dressing udah sampai 1 juta kali setiap dressing pun, kalau mikroorganisme, status hidrasi, nutrisi tidak dibenerin, tidak akan pernah bisa sembuh lukanya. Next. Ini lagi penyebab yang lain, stres, neuropati, vascular disease, immunologic deficiency, dan juga obat-obatan yang bisa menghambat luka. Next. Dan yang untuk fase healing pada chronic wound sendiri, kita berharap bahwa harus mengarah kepada suatu proses penutupan luka. Dan dia memfasilitasi manajemen luka daripada luka. Kita tahu sendiri bahwa untuk fase inflamatori terdiri dari fase nekrosisnya dan fase inflamasinya. Sedangkan proliferasi dan fase rekonstruksi kita harapkan ada terjadi granulasi dan epitelisasinya. Next. Oke, ini kita bicara langsung apply aja buat Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu semua dapat luka seperti ini nih, nekrotik tisu. Bapak Ibu diapain? Nekrotomi debris demam. Bagaimana melakukan nekrotomi debris demam Dr. Dodi yang baik pada luka seperti ini? Sampai mendapatkan jaringan yang sehat, ditandai dengan darah. Jadi kalau misalkan Bapak sudah mengangkat ini semua, sampai tepi yang kehitaman, tapi belum berdarah, tambahkan lagi. Jadi kalau misalkan di sini nih, udah di nekrotomi debris demam masih belum berdarah, tambahin aja Pak. Sampai dia berdarah. Kenapa? Kalau Anda buang ini, yang hitamnya saja, proses inflamasinya masih berlangsung di sekitar 2-3 mili daripada tepi lukanya ini. Tunggu aja 1 minggu lagi, hitam lagi kok. Tapi kalau dia sudah berdarah, harapannya akan ada proses remodeling yang akan lebih baik nanti pada pasien ini. Kalau fase eskar seperti ini, saya sering sekali mendapatkan konsul dari teman-teman, kering Dot, nggak bisa diapa-apain. Ini harus saya apakan? Apakah saya langsung nekrotomi di tepi lukanya saja atau tidak? Balik lagi sebenarnya Bapak Ibu. Ketika prinsip nekrotomi debris demamnya, jangan mencederai jaringan sehatnya sebanyak mungkin. Kalau kita bicara seperti ini, kalau kira-kira apa yang bisa kita apply pada pasien ini nih? Yang bisa kita apply untuk pasien ini, kita lihat bahwa ini adalah satu jaringan yang mati, nekrotik. Kalau jaringan nekrotik tidak ada tempatnya mau dikasih dressing apapun. Nekrotik obatnya cuma satu, mechanical debris demam. Kalau sudah mechanical debris demam harus diangkat. Cuman yang sering salah adalah pengaplaian dasar daripada nekrotik, jaringan nekrotik ini. Kalau seperti ini kan enak ya, ngangkatnya karena dia sudah lunak. Kalau Bapak Ibu nggak berani karena nggak punya kauter mungkin di puskesmas atau di kliniknya, kalau seperti ini ngirisnya perlahan-lahan aja, sabar sekali. Kalau sudah ada perdarahan, pakai klem arteri atau klem yang mouse atau apapun. Klem aja jaringannya. Itu akan lebih baik untuk menghentikan perdarahan. Kalau luka yang seperti ini Anda coba untuk didep, ditahan pakai kasa, pakai apapun, pakai tangan, biasanya tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau Anda memberikan klem atau Anda jepit bagian-bagian yang berdarahnya, dia akan dapat berhenti lebih baik daripada penahanan dengan tangan. Next. Ya, ini fase inflamasi dari fase penyembuhan luka. Ingat ditandai dengan adanya fibrinose, dibentuk sel dendritus, ini mah teoritikal aja. Tapi kalau kita lihat nih, biasanya kalau fase-fase inflamasi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi mulai ada kemerahan nih. Tapi kalau yang putih-putih ini, selaf ini, masih ada aja, ini fase inflamasi pasti. Kalau seperti ini, lihat aja. Lembab nggak? Lembab dokter, udah boleh mau diapain. Mau pakai kasa boleh, kasa antibiotik boleh. Mau pakai dressing boleh. Asal dia tidak bernanah, asal dia tidak pusnya tidak highly exudatif. Itu tidak boleh kita lakukan. Termasuk lihat kondisi jaringan di sekitarnya. Merah, edem, sepsis nggak? Perbaiki sepsisnya, perbaiki sistemiknya. Yang kedua lihat nih, ini masih fase inflamasi tapi sudah lebih baik dari dia. Kalau mau saya kasih triknya nih, kalau luka itu yang pertama dia pink pucat dia. Dia pink pucat, warnanya pink pucat, nggak ada apa-apanya. Lama-lama dia kayak jelly. Jelly, pink pucat yang jelly. Setelah pink pucat yang jelly, nanti lama-lama dia seperti telur ikan. Setelah telur ikan, dia nanti masuk ke fase epitelisasi pink, tapi sudah bentuk jaringan. Kalau misalkan dia seperti ini nih, seperti jelly, masih fase inflamasi. Nggak usah diapa-apain Bapak Ibu, ini pasti sembuh ini. Saya punya optimisme ini akan sembuh ini. Next. Ini fase granulasi, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita lihat fotonya lebih jelas sebenarnya, fase granulasi itu telur ikannya sudah lebih padat ya. Granul. Kalau Bapak iseng ngambil, pecahin pasti berdarah.
Ingat kalau udah di fase granulasi, fase epitelisasi, kalau berdarah harusnya Bapak bilang alhamdulillah. Jangan aduh kenapa berdarah? Justru darah itu yang kita tunggu-tunggu selama ini. Begitu dia berdarah bersyukurlah pekerjaan Anda sudah berjalan dengan baik. Next. Ini fase epitelisasi Bapak Ibu coba kita lihat tadi. Coba back sedikit biar ada gambaran. Kita lihat tadi ya, kalau kita lihat seperti ada telur-telur ikan nih. Sudah ada granulasinya, ditandai dengan warna merah. Adanya jaringan granulasi yang tidak teratur dalam penampilannya. Sama ini juga. Kalau kita lihat di bawah lampu dia tampak lebih mengkilat. Next slide. Nah, kalau dari fase epitelisasi si telur ikan itu udah ada kohesinya. Jadi dia udah menyatu satu sama lain. Jadi jaringannya tampak lebih padat. Next. Ya, apa sih sebenarnya tujuan daripada penata laksanaan luka kronik ini? Keuntungannya sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun memang secara teoritikal saya cuma pengen menyampaikan apapun materi yang di sini kenali luka itu paling penting adalah ketentukan akut atau kronik. Dan sudah tentukan akut atau kronik, tentukan Anda sekarang lagi di fase yang mana? Fase inflamasi kah, fase proliferasi kah, atau fase remodeling. Nanti mengaplikan modern dressing kah, atau bagaimana tata laksana lukanya akan lebih enak. Next. Ya. Kita lihat ya, kalau misalkan ini adalah suatu proses penyembuhan luka, dimulai dari suatu jaringan yang nekrotik sampai jaringan yang sudah ada epitelisasinya. Kita buang jaringan nekrotiknya, terus kita dapatkan adanya suatu luka, tapi ada fibrin-fibrin yang udah mulai kering. Kita rubah ke dalam suatu keadaan luka yang lebih lembab atau moist. Kemudian sudah ada jaringan yang fibrinous untuk masuk ke fase granulating. Ini fase granulasi. Ini granulasi ke fase epitelisasi dan akhirnya fase epitelisasi. Ini proses eksudatnya, apakah dia low, high, berdasarkan gambarnya. Harapan kita kan seperti ini semua. Tetapi mungkin pada saat fase granulasi, infeksi lagi, balik lagi ke fase awal. Ketika udah fase epitelisasi, udah bagus dokter kemarin luka di kakinya, cuman sama anaknya main berdarah lagi. Lihat lagi dia di fase yang mana. Ya, next. Ya, sering sekali memang ini adalah musuh utama kita kalau tata laksana luka kronik, yaitu bicara tentang microbiology, termasuk juga yang lain-lain ini, hipoksia, normal cutaneous microflora, fase nekrosis, dan juga suatu progres penyembuhan luka yang diganggu oleh bakteri gram positif. Next. Sering sekali memang definisi ini tidak pernah bisa kita lihat dengan mata kasat mata secara jelas apa itu lapisan biofilm yang ada di permukaan luka. Tapi ingat lapisan biofilm itu kalau kita semakin sering membersihkan luka, kita bisa mengangkat seperti ada lapisan yang bening seperti lapisan kaca atau lebih tipis dari tisu lah, tapi dia bening sekali, dan kalau kita angkat dia akan nempel di kasa, dan hati-hati yang namanya lapisan biofilm. Biofilm itu juga bisa mengandung mikroorganisme baik yang flora normal maupun yang sifatnya patogen, itu yang bisa mengganggu suatu proses penyembuhan luka. Next. Ya, inilah dia si biofilm ini. Next. Bagaimana proses kolonisasi dan bagaimana kriteria untuk infeksi luka. Kalau kita bicara infeksi luka itu kan pada umumnya yang kita kenal hanya istilah kata abses atau ada pus di dalamnya. Tapi ternyata kalau kita bicara di sini, selulitis pun adalah infeksi luka. Dokter, kalau misalkan selulitis harus dioperasi nggak? Tidak selalu. Mikroorganisme yang ada di bawah kulit yang tanpa ada hubungan antara luka dengan dunia luar atau ada luka terbuka pun bisa kita anggap sebagai suatu kondisi kronis daripada luka yang ditandai dengan infeksi. Bahkan tanpa ada serus eksudat seperti pus dan hemopurulen pun sebenarnya kondisi luka bisa kita anggap suatu kondisi infeksi ketika dia jatuhnya lebih luas dan lebih lebar daripada luka yang sebenarnya. Next. Mohon maaf dok, waktunya 5 menit lagi. Baik, ini kita lihat contoh infeksi luka kronik. Ada ulkus kaki dengan periwon erytem dan tidak ada tanda-tanda atau gejala lainnya. Kemudian lama-kelamaan menunjukkan adanya suatu gejala infeksi ditandai dengan indurasi kemarahannya akan semakin luas, edemnya juga semakin luas, dan kalau kita lihat kondisi lukanya juga tidak jauh berbeda, tetapi proses infeksinya semakin luas. Nah, bagaimana penata laksanaan luka seperti ini yang harusnya menjadi PR kita sama-sama, bagaimana tata laksana awalnya. Next. Yang terakhir yang mau saya sampaikan juga adalah tentang surgical site infection. Di fasilitas layanan kesehatan primer merupakan tempat menerima
hasil pekerjaan dokter-dokter spesialis di rumah sakit. Entah itu operasi SC lah, operasi appendicitis lah, akhirnya dikirim ke puskesmas untuk meminta rujukan ke rumah sakit sebelumnya. Tapi oleh dokternya bilang, nggak usah Bu, di sini aja. Ibu nggak, atau misalkan pasiennya bilang, dokter saya mau di sini, kejauhan kalau ke rumah sakit itu. Nah, padahal sering sekali kalau bicara surgical site infection, hati-hati bahwa surgical site infection pun tidak segampang, tidak sesuperficial yang kita tahu. Surgical site infection dibagi menjadi 3. Ada yang superficial, ada yang deep, sampai yang organ SSI. Ketika kita bicara surgical site infection yang superficial, batasnya sampai ke fascia. Dari fascia namanya deep SSI. Kalau sudah ada gangguan organ, hati-hati bahwa post operasi SC ada gangguan fungsi ginjal. Hati-hati, mungkin saja dia adalah organ SSI. Sudah ada MOF atau MODS, multi organ dysfunction atau multi organ failure, yang hanya karena diakibatkan suatu kondisi infeksi luka operasi. Ya, jadi penandaan ini penting buat Bapak Ibu mengenal bagaimana apa dan kapan kita bisa melakukan treatment pada SSI, kapan tidak melakukan treatment atau harus kita rujuk ke rumah sakit termasuk ke dokter yang memegang pasiennya. Next. Sekali lagi ingat bahwa holistic approach sudah saya sampaikan, local wound management sudah saya sampaikan. Next. Yang menjadi ringkasan terakhir slide saya adalah bahwa ingat sekali lagi lapisan kulit terdiri 3 lapis, epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang kedua, kulit ini mampu memberikan barrier proteksi antara interselular dan juga ekstraselular. Yang ketiga, klasifikasi luka harus dibagi lagi menjadi 2, batasnya 6 minggu, akut atau kronik. Yang keempat, ingat ada 3 fase penyembuhan luka yang harus kita perhatikan sama-sama. Fase inflamasi, fase proliferasi dan rekonstruksi, dan juga fase remodeling. Dan yang terakhir, ingat bahwa sering sekali luka kronik ini didominasi oleh bakteri gram negatif. Jadi hati-hati untuk memberikan antibiotik atau topikal yang sesuai dengan kondisi lukanya. Next, saya harap sudah selesai dan ada yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari apa yang saya sampaikan, karena ini hanya sharing saja. Lebih panjang lebar nanti kita bicarakan di diskusi. Terima kasih, selamat siang, dan saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Dr. Dodi. Ya, para hadirin teman sejawat semua, semoga masih bisa berkenan untuk mendengarkan satu lagi materi yang akan disampaikan secara online oleh Dr. Apoteker Lucy Noviani MM. Beliau terakhir mengemban pendidikan di Doctor of Pharmacy di Pajajaran University Kota Bandung, dan hingga hari ini beliau masih menjadi salah satu pengajar dari Atmajaya Jakarta dan menjadi Kepala Apotek Atmajaya Jakarta. Kepada Ibu Apoteker Lucy Noviani, apakah sudah ada di ruang Zoom? Kita berikan waktu dan tempat kepada Ibu Apoteker Lucy Noviani. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Dr. Inzi sudah memperkenalkan dan membacakan CV saya secara singkat. Senang sekali tadi saya bisa mengikuti materi yang dibawakan oleh Dr. Bagus dan Dr. Dodi, dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Dr. Dodi, Dr. Bagus, Dr. Inzi, dan para peserta karena satu dan lain hal tidak dapat hadir secara offline. Walaupun sebenarnya lebih enak kalau kita hadir secara offline ya Dok ya, jadi kita bisa berinteraksi. Nah, tadi meneruskan materi yang disampaikan oleh Dr. Bagus dan Dr. Dodi, saya ingin menyampaikan materi mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan diabetes, tetapi juga ada kaitannya dengan luka, tetapi fokus kepada bekas luka. Jadi kalau tadi Dr. Bagus menyampaikan bagaimana tata laksana diabetes, Dr. Dodi menyampaikan bagaimana tata laksana luka pada diabetes, mungkin saya tidak ada hubungan yang terkait, tetapi lebih ke arah bekas luka. Nah, seperti apa tata laksana bekas luka? Karena kalau kita lihat, teman-teman sejawat saya, apoteker yang bertugas di apotik, banyak sekali mendapatkan permintaan atau meminta informasi dari pasien terkait dengan bekas luka. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam tata laksana bekas luka, karena tadi luka dengan bekas luka itu tidak sama. Jadi saya izin share dan mohon izin nanti Dr. Inzi apabila sinyal saya tidak baik, langsung diinterrupt saja ya Dok ya.
Ya, baik dok. Ya, terima kasih dokter. Baik, saya share screen dulu. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai materi ini. Terima kasih, saya sudah melihat tadi ada hampir 700 peserta. Mungkin yang offline saya tidak bisa melihat jumlahnya berapa, tapi yang online sekitar 670 ya, hampir mendekati 700. Luar biasa di hari yang ketiga, dari hari pertama sampai hari ketiga. Seperti tadi yang saya sampaikan, topik saya lebih fokus kepada bekas luka. Nah, bekas luka ini tidak melulu bekas luka pada pasien diabetes, tetapi bekas luka secara umum, di mana bekas luka secara umum dapat disebabkan karena berbagai jenis luka, baik itu luka karena ringan seperti kayak jatuh maupun luka karena pasca operasi dan lain-lain. Nah, teman-teman tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau kita bicara ini kadang-kadang masih confuse antara tata laksana luka dan tata laksana bekas luka. Jadi kalau kita bicara luka dengan bekas luka, tentunya dari penampakannya saja sudah berbeda. Tadi dari Dokter Dodi juga sudah menjelaskan fase-fase di mana terjadinya proses luka sampai dengan penyembuhan luka. Nah, bekas luka ini ada di fase mana dan bagaimana tata laksananya? Hari ini akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat teman sejawat semuanya, Bapak Ibu sejawat dokter juga, bahwa kalau definisi luka sendiri mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Dodi bahwa luka itu kalau secara singkat atau secara simpel terputusnya kontinuitas jaringan atau kerusakan. Yang tentunya kalau kita bicara luka, luka ini tentunya harus dirawat dengan produk untuk luka. Supaya apa? Supaya bisa membantu mempercepat penyembuhan luka dan tidak timbul terjadinya komplikasi ataupun infeksi. Jadi kalau kita bicara luka, maka yang terpikirkan oleh kita tentunya adalah produk untuk luka, untuk pencegahan dan terjadinya infeksi maupun untuk penyembuhan dari luka tersebut. Tetapi ketika kita bicara bekas luka, maka produk yang dibutuhkannya pun berbeda. Jadi kalau di sini berarti untuk obat luka tidak dapat digunakan untuk obat bekas luka. Jadi dua tujuan yang berbeda dengan dua produk yang berbeda. Jadi dalam hal ini saya akan ilustrasikan dalam bentuk gambar-gambar supaya nanti mudah dimengerti ya. Nah, saya hanya comot sedikit saja fase-fase penyembuhan luka ya, tidak selengkap atau sekompleks tadi yang disampaikan oleh Dokter Dodi. Kalau kita bicara fase penyembuhan luka sendiri ada 3 fase, di mana fase yang pertama adalah fase inflammatory, kemudian masuk ke fase proliferatif dan kemudian masuk ke fase masturasi. Nah, di mana nih fase yang tepat ketika kita memilih obat untuk bekas luka atau tata laksana? Apakah masuk obat bekas lukanya ini pada fase inflamatori atau pada fase proliferatif atau pada fase masturasi. Kenapa? Karena pemberian obat bekas luka ini tentunya akan mempengaruhi hasil ketika kita memberikan tidak tepat pada fasenya. Nah, kalau kita lihat kembali Bapak Ibu bahwa kalau pada fase inflamatori ini adalah biasanya terjadi 3-4 hari terjadinya setelah luka. Nah, fase ini biasanya timbul hemostasis, fagositosis, dan lain-lain. Kemudian kalau kita bicara fase proliferatif ini biasanya fase di mana terbentuknya kolagen gitu ya, proteoglikan, dan ini terjadi berkisar atau antara 3 sampai dengan hari ke-21. Nah, fase proliferatif inilah fase yang sangat menentukan apakah kita dapat memberikan obat atau produk bekas luka dengan tepat, dengan cepat, sehingga nanti bekas lukanya dapat diatasi dengan baik. Karena begitu bekas lukanya sudah terlewati atau fasenya sudah terlewati, maka pengolesan obat bekas luka itu sendiri pun juga tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Jadi kalau Bapak Ibu melihat teman sejawat saya juga ya, kalau kita melihat bahwa banyak sekali orang yang datang ke apotik gitu untuk membeli obat untuk menghilangkan bekas luka gitu ya, obat bebas gitu. Tetapi ternyata obat tersebut tidak manjur atau tidak membantu penyembuhan bekas lukanya tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya bukan hanya karena bekas lukanya saja, bukan hanya karena produknya saja yang mungkin pemilihannya tidak tepat, tetapi juga waktu pengolesannya dan juga cara penggunaannya. Nanti mungkin kita akan sedikit membahas di sisi kefarmasian mengenai penggunaan obat-obat ini.
Nah, kemudian fase maturasi. Fase maturasi ini adalah fase di mana kolagen itu terus terbentuk, di mana strukturnya semakin menguat, tetapi elastisitasnya berkurang dan sudah mulai muncul garis-garis bekas-bekas dari luka sendiri. Nah, biasanya nih banyak pasien yang sudah mulai merasa tidak nyaman dengan bekas lukanya di fase maturasi dan baru mulai mencari produk-produk untuk menghilangkan atau mengurangi bekas luka. Nah, ini tentunya peranan kita sebagai apoteker di apotek menjadi penting sekali, teman sejawat apoteker, untuk membantu teman-teman pasien-pasien yang mencari obat bekas luka. Nah, kalau Bapak Ibu teman sejawat semua melihat bekas luka sendiri, bekas luka ini ada berbagai macam tipe gitu ya yang tertinggal di kulit, yang biasanya timbul setelah luka itu terlewati atau luka itu tertangani, sudah sembuh dan kemudian akhirnya muncul sebagai bekas. Nah, apakah bekas luka mungkin terjadi? Biasanya terjadi, apalagi ketika bekas luka itu ketika luka itu tidak tertangani atau tidak di manajemen dengan baik, sehingga bekas luka ini sangat-sangat mendominasi. Nah, terbentuknya pada fase penyembuhan atau proliferasi ini maksimal 2 minggu, inilah saat-saat golden period kita bisa memberikan produk-produk atau obat-obatan yang dapat mengurangi dari bekas luka itu sendiri. Nah, apa yang mempengaruhi pasien bisa cepat sembuh atau cepat menghilang bekas lukanya? Ada beberapa faktor. Kalau kita lihat dari beberapa faktor tersebut, yang pertama tentunya adalah usia. Tetapi usia ini sepertinya kayak dikotomi gitu ya. Kalau kita bicara usia semakin tua, tentunya prosesnya karena memang imunitasnya, semua fungsi organnya juga sudah menurun, belum lagi ditambah lagi beberapa penyakit komorbid gitu ya. Tentunya akan membuat si pasien ini mengalami lebih sulit sembuhnya. Tetapi pada pasien-pasien dengan usia yang muda juga tidak kalah tantangannya, karena pada pasien-pasien dengan usia muda ternyata penyembuhannya itu juga kadang-kadang disertai dengan bekas yang berlebihan seperti kayak bentuk parut gitu ya, menebal dan lain-lain. Jadi di sini kalau dilihat dari faktor usia, baik faktor usia yang sudah lanjut maupun faktor usia yang masih muda, kita bisa melihat memiliki dua challenging yang sama. Terus kemudian apalagi Bapak Ibu? Yang kedua adalah faktor genetik. Kalau kita bicara faktor genetik, tentunya kita sebagai bagian dari orang Asia gitu ya, yang memiliki kecenderungan pigmentasi yang cukup banyak, cenderung lebih mudah mengalami bekas luka seperti kayak keloid maupun hipertropik. Nah, seperti apa nih keloid dan hipertropik? Nanti mungkin bisa kita diskusikan di slide berikutnya. Lalu apalagi yang mempengaruhi pembentukan bekas luka? Nah, yang tidak kalah penting adalah lokasi. Kalau kita bicara lokasi, pada beberapa luka yang lokasinya mungkin terjadi pada otot-otot yang aktif seperti kaki, kemudian pundak, di persendian, ini akan timbul lebih seperti kayak menonjol gitu ya, sehingga dibandingkan bekas luka di daerah lain, bekas luka di parut di daerah yang terjadi di mana ada otot aktif seperti punggung, kaki, pundak, dan sendi seringkali biasanya lebih kelihatan gitu ya, menonjol. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu yang mempengaruhi pembentukan bekas luka, yaitu terjadinya infeksi. Infeksi tentunya akan membuat luka ini sendiri semakin sulit untuk ditangani, sehingga ketika terjadi infeksi maka akan meningkatkan terbentuknya scars atau bekas luka yang abnormal. Dan ini bisa terjadi pada luka yang pada saat terjadi luka tidak diobati dengan optimal. Jadi memang sepertinya sepertinya tidak simpel. Kalau kita lihat memang luka itu tergantung ya, kadang-kadang masyarakat begitu ada luka, kita bisa melihat lukanya ini seberapa dalam, seberapa lama, seberapa lebar, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memutuskan atau bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan dokter. Oh, ini luka yang tidak dapat ditangani di apotek, jadi harus di-refer. Nah, teman-teman sejawat saya di apotek juga harus memiliki kemampuan untuk memilah atau memisahkan. Ini area yang memang tidak dapat kita kerjakan karena ini bukan area diagnosis, dan ini adalah area yang pasien-pasien keluhan ringan sehingga dapat dilakukan pemilihan produk yang sifatnya OTC atau over the counter. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi bekas luka yang tadi disampaikan tentunya akan menimbulkan jejak
jejak yang tidak cantik, apalagi kalau kita lihat bekas lukanya ini ada di area-area yang kelihatan. Kalau untuk wanita gitu ya, di area wajah, kemudian di area pergelangan tangan, tentunya ini sangat mengganggu. Jadi bekas luka ini tidak hanya menimbulkan efek kesehatan tentunya, tetapi juga menimbulkan efek psikologis gitu ya. Apalagi tadi biasanya kalau timbulnya di area wajah dengan model luka yang memang terlihat sangat jelas, ini sangat mengganggu sekali. Jadi ini yang perlu diatasi, dan biasanya kalau kita mengatasinya 2 minggu setelah terjadinya luka, di mana fase inflamasi sudah terlewati, fase proliferasi sudah mulai terbentuk, nah ini adalah saat yang optimal. Tetapi teman sejawat semuanya, tentunya ini adalah panduan umum. Kondisi pasien masing-masing tentunya berbeda, dan hal ini juga tidak dapat kita aplikasikan ke hampir semua pasien. Jadi kembali lagi, pada saat kita masukin fase proliferasi, kita tentunya akan membutuhkan melihat kembali apakah kondisi pasien ini sudah dapat diberikan produk-produk untuk bekas luka. Nah, ini jenis-jenis bekas lukanya, teman sejawat semuanya. Kalau kita lihat bekas luka yang abnormal, jadi kalau ada bekas luka yang abnormal, nanti dia akan seiring dengan waktu dia akan memudar. Tapi kalau bekas luka yang abnormal, seperti terjadi hipertropik, keloid, dan atropik, kalau teman lihat semuanya, atropik itu adalah luka seperti kayak ada apa ya, lubang gitu ya, kayak bekas cacar gitu. Ini biasanya khas banget untuk pasien-pasien yang mengalami bekas cacar gitu ya, lukanya cekung. Kemudian kalau hipertropik itu lebih ke arah menonjol gitu, dan biasanya disertai juga rasa yang tidak nyaman karena keinginan untuk menggaruk atau gatal, dan juga ada juga bekas luka yang sifatnya keloid, jadi hanya ya terbentuk tebalan seperti itu saja. Nah, kapan sebaiknya pemberian pengobatan pada bekas luka? Ini adalah panduan umum. Kembali lagi, panduan umum dapat diimplementasi atau diaplikasikan berdasarkan pemeriksaan klinis tentunya. Tetapi ketika tidak terjadi patu komorbid, kedua tidak terjadi komplikasi, tentunya panduan umum dapat digunakan. Yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan pasien-pasien setelah sesar, mengalami operasi sesar, biasanya untuk ibu-ibu gitu ya, dokter spesialis obgyn sudah mulai meresepkan obat-obatan untuk menghilangkan scars atau bekas lukanya setelah setelah dilakukan operasi kurang lebih 2 minggu. Ya, jadi sudah mulai diberikan untuk menghilangkan bekas akibat sesarnya. Kemudian kalau untuk beberapa luka seperti luka bakar, setelah nanti luka bakarnya tertangani, teratasi, biasanya dapat disertakan juga, ditambah juga produk-produk untuk bekas luka. Durasinya bervariasi tergantung dari besar luka dan kedalaman luka, bisa berkisar 3-5 hari dan seterusnya. Nah, yang paling sering adalah bekas luka dari jerawat atau cacar air. Nah, biasanya kapan diberikannya itu tidak ada ketentuan yang studi yang menunjukkan sebenarnya berapa lama nih pemberian obat pada bekas luka ini sebaiknya diberikan. Nah, kembali lagi kepada prinsip luka sendiri, kalau kita bicara tata laksana bekas luka, tentunya kita tidak bisa melepas dari tata laksana bagaimana penyembuhan luka tersebut. Karena bekas luka tidak akan lepas dari penyembuhan luka tersebut. Jadi luka yang tidak tertangani dengan baik, luka yang tidak dapat dimanajemen dengan baik, tentunya akan mengganggu proses penyembuhan atau proses timbulnya bekas luka. Nah, prinsip penyembuhan luka sendiri atau bekas luka sendiri sama mirip dengan tata laksana luka, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh bagaimana imunitas respon tubuh, yang itu dipengaruhi juga dari nutrisi atau makronutrien, mikronutrien yang dikonsumsi dari pasien tersebut. Juga pemilihan obat-obatan dan juga kemudian timbulnya jaringan dan kemudian bagaimana penanganan luka tersebut. Jadi satu sama lain tidak bisa terlepas. Jadi kalau kita melihat beberapa pasien sepertinya kok cepat sekali gitu ya penyembuhan lukanya. Bagian besar pasiennya lagi ternyata tidak mudah atau tidak dapat ditangani dengan cepat. Nah, ini tentunya bisa ditengok kembali, di-assessment kembali, apakah pada saat pasien ini mengalami luka, apakah pasien ini mendapatkan juga nutrisi yang baik, kemudian juga terdapat jaringan pelindung atau penanganan luka yang cukup baik. Nah, untuk produk perawatan bekas luka sendiri,
kita biasanya membagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama adalah yang paling penting dalam perawatan bekas luka, yang pertama adalah tentunya produk tersebut harus mampu membantu dalam mengikis sel kulit mati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada saat terjadinya luka pasti akan ada muncul sel-sel kulit mati, dan sel kulit mati ini akan akan menjadi penghambat atau akan menjadi bekas yang tertinggal ketika tidak terkikis dengan baik. Jadi salah satu persyaratan untuk produk bekas luka adalah dia mampu mengikis sel dengan kulit mati. Kemudian dia juga mampu untuk merangsang sel kulit baru, ya nanti kita bisa lihat jenis produknya apa saja. Kemudian mempercepat proses dari regenerasi peradangan kulit. Dan yang paling penting juga nyaman, mudah digunakan, karena ada beberapa produk yang digunakan tidak nyaman, berminyak gitu ya, dan kelihatan berwarna sehingga kadang-kadang pasien juga tidak nyaman menggunakan, dan akan disukai jika produk bekas luka itu juga sekaligus membantu untuk melembabkan kulit. Dan yang terpenting memiliki evidence base berdasarkan beberapa studi penelitian sehingga keamanan dari profil tersebut telah teruji. Nah, produk-produk ini bisa kita dapatkan di apotik gitu ya, dengan beberapa jenis. Nanti kita bisa lihat dari komposisinya maupun dari khasiat yang satu sama lain berbeda. Ada yang memudarkan, ada yang lebih cenderung untuk mengurangi bekasnya. Jadi nanti masing-masing produk tentunya akan memiliki sifat spesifik dari tujuan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu tidak bermaksud untuk promosi, karena ini yang paling banyak dicari oleh pasien dan memang juga cukup tersedia di beberapa pelayanan kefarmasian. Ya, kalau kita lihat produk-produk yang sering diresepkan, mungkin teman-teman sejawat apoteker juga mungkin kalau kita lihat ada sediaan-sediaan seperti ini ya. Nah, kalau dilihat dari sediaannya, misalnya sediaan apa ini, Lanakeloid ya, teman-teman sejawat semuanya, kita melihat Lanakeloid ini memiliki komposisi dari Centella asiatica dan vitamin E, yang ini juga membantu untuk memudarkan dan menghilangkan bekas luka. Kalau kita lihat dari pemberian misalnya produk apa lagi ya, misalnya ini Mederma, yaitu untuk memudarkan bekas luka. Nah, ini kita lihat juga komposisinya ada beberapa komposisi, dan kita lihat dari hasil evidence base-nya, beberapa studinya bahwa allium cepa, kemudian allantoin juga sudah terbukti beberapa penelitian dapat memudarkan dari bekas luka dan lain-lain. Jadi ini tentunya pilihan produk ini kembali lagi akan menjadi tercapai atau tujuan untuk penata laksanaan bekas luka yang tercapai apabila ada 3 hal. Yang pertama adalah waktu penggunaannya tepat, tadi pada fase yang tepat, proliferasi. Yang kedua adalah cara penggunaannya. Cara penggunaan itu termasuk adalah durasi penggunaan, karena kadang-kadang pasien juga mendapatkan resep dari dokter, kemudian dia hanya menebus 1 bulan, 2 bulan, setelah itu dia menghentikan, padahal beberapa produk bekas luka ini harus digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk membantu menghilangkan bekas luka. Terus yang ketiga adalah kembali lagi kepada stabilitas obat tersebut, yaitu bagaimana penyimpanan obatnya sehingga nanti tidak mengganggu dari komposisi zat aktifnya sendiri. Ketika kita menyimpan obat di tempat yang tidak tepat, tentunya obat tersebut akan mengalami pengurangan atau degradasi dari zat aktifnya. Nah, lalu apa nih teman sejawat kalau kita lihat peranan kita sebagai apoteker gitu ya di pelayanan kefarmasian? Tentunya kita akan membagi menjadi 2 lini. Lini yang pertama adalah lini technical atau lini manajemen kalau kita sebut, terkait dengan bagaimana kita melakukan perencanaan, pengadaan, dan yang terpenting adalah penyimpanan obat-obat tersebut, dan kemudian juga menjamin sumber pembelian obat tersebut di tempat yang aman. Apalagi kalau teman sejawat sekarang tahu bahwa banyak sekali dari pasien-pasien kita yang kadang-kadang membandingkan antara harga di offline market dengan di online market. Ya tentunya harga sekarang ini sudah menjadi persaingan yang sangat bebas ya, tetapi bukan di harganya yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan dari pasien tersebut, keberhasilan dalam tata laksana luka tersebut. Tetapi bagaimana memastikan bahwa harga yang dijual di online market adalah
harga obat yang benar didapat dari sumber yang resmi. Tentunya pasien memiliki hak untuk memilih mana yang online, mana yang offline. Tetapi kembali lagi pada saat pemilihan apabila disertai dengan informasi, yaitu dalam sisi clinical, memberikan informasi dan edukasi bagaimana obat tersebut atau produk tersebut dapat diimplementasikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan, tentunya ini akan menjadi nilai plus dibandingkan pasien yang mendapatkan secara online yang kemungkinan tidak ada konsultasi atau tidak ada informasi yang dapat diserap oleh pasien terhadap produk yang diserahkan. Jadi sebagai take home message saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu teman sejawat saya apoteker bahwa dalam memahami tata laksana bekas luka tentunya ada perbedaan dengan tata laksana luka sendiri. Untuk pemilihan terapi pada bekas luka ditentukan atau ditentukan keberhasilannya terkait dengan satu pemilihan produknya, kedua adalah waktu pemberiannya, ketiga adalah cara pemberiannya. Penggunaan obat untuk produk untuk bekas luka apabila diberikan pada fase di mana fase sudah terlewati, ketika bekas luka sudah terlalu lama, jaringan parut sudah sangat terbentuk, tentunya tidak akan menjadi lebih optimal. Sehingga sebagai take home message saya yang terakhir, pemilihan terapi bekas luka dengan profil yang aman dan juga mungkin dengan nilai plus kelembapan untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit tentunya akan membantu dalam penyembuhan proses bekas luka tersebut dan membantu proses regenerasi sehingga pada akhirnya akan mengurangi tampilan buruk dari bekas luka tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Izzy. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lucy. Untuk itu kami akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi kepada Dr. Bagus dan Dr. Dodi untuk dipersilakan naik. Oke, kepada hadirin yang ada di sini, kami membuka 4 pertanyaan. 2 diantaranya kami ambil dari online dan 2 diantaranya yang offline di sini, Dok. Oke, saya mulai dari yang offline. Apakah ada yang bertanya? Oh, antusiasnya banyak sekali nih, Dok. Oke, kepada MC. Ya. Yang baju biru. Ya. Mohon Dok untuk diperkenalkan nama, berasal dari instansi atau praktek di mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya, mangga silakan. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Gina dari Klinik PT Hatex. Izin mengajukan pertanyaan kepada Dokter Dodi. Dokter, bagaimanakah efektivitas penggunaan sukralfat suspensi dan juga madu terhadap penyembuhan luka? Kemudian jika memang terbukti efektif, luka seperti apa yang kita dapat berikan sukralfat dan juga madu dan juga pada fase apa dapat kita berikan? Terima kasih dokter. Ya, silakan Dok. Baik, izin mencoba menjawab. Kalau ditanya efektif nggak sih sukralfat suspensi atau madu pada proses penyembuhan luka? Jawabannya efektif. Kalau ada kesempatan waktu buka jurnal internasional, sebenarnya banyak juga yang mendukung tentang bagaimana penggunaan madu sih, lebih tepatnya untuk penyembuhan luka. Dikatakan ada 7 komponen yang dimiliki oleh madu. Salah satunya adalah dia punya antiinflamasi, dia bisa dapat mempercepat proses granulasi, dia juga bisa katanya mengangkat lapisan biofilm dan 4 faktor yang lain termasuk menjaga kelembapan. Tapi sebelumnya yang harus diperhatikan adalah madu apa yang dipakai. Ya, kami ketika saya zaman residen dulu di RSS, saya pernah melakukan penelitian singkat tentang bagaimana pemilihan madu yang paling tepat buat pasien dengan luka kronik yang untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Ternyata memang kami temukan bahwa mudah-mudahan tidak ada disclaimer apapun, madu perhutani katanya kami temukan sebagai madu yang paling bagus. Ya, jadi bukan madu rasa, bukan
madu-madu yang untuk diminum bukan, karena itu kandungan gulanya terlalu tinggi. Tapi katanya memang madu perhutani yang paling bagus, paling ideal komposisinya untuk penyembuhan luka. Jadi kalau misalkan disarankan pakai madu yang itu saja. Kalau fase penyembuhan seperti apa sih yang dipakai untuk penggunaan madu? Di fase proliferasi sudah boleh kita apply penggunaan madu. Asal tidak di fase inflamasi. Di fase inflamasi kadang sekali karena high exudat atau moderate exudat, ketika kita apply madu jatuhnya bukan membuat dia keadaan moist, malah menjadi terlalu lembab. Akhirnya dia akan semakin lembab dan semakin basah lukanya. Jadi saya sarankan dokter kalau boleh nanti kalau mendapatkan luka-luka kronik yang sudah masuk di fase penyembuhan lama lebih dari 6 minggu tidak sembuh-sembuh, bikin dulu akut. Angkat dulu nekrotomi, diberi demam dulu, tidak ada proses infeksi, inflamatornya sudah lewat, apply-nya madu. Bagaimana mengapply-nya? Seperti mengapply jelly di atas lapisan roti katanya. Jadi tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh melebihi tepi daripada rotinya. Jadi di daerah lukanya aja cukup. Kapan perlu untuk ditutup, kapan tidak perlu untuk ditutup, itu balik lagi tadi kondisi lukanya. Kalau memang dia high eksudatif, berarti mikroorganismenya masih cukup tinggi. Sebaiknya memang paparan dengan dunia luarnya kita antisipasi dengan apply madu dan ditutup lagi lukanya menggunakan kasar. Mungkin begitu, semoga cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Dodi. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, mangga. Dokter baju kotak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Weda Adi Nugraha dari PT KAI. Izin bertanya kepada Dr. Agus. Ini tentang pengalaman saya di PPK 1. Ada pasien dengan penyakit DM datang ke PPK 1 dengan sudah diterapi oleh dokter penyakit dalam insulin ya, yang dosisnya sudah ditentukan oleh dokter penyakit dalam tersebut. Tetapi pada saat penggunaannya pasien tersebut itu merasa lemas, keringat dingin, seperti mau pingsan. Dan pasien tersebut sangat kreatif ya, misalkan dia itu mengurangi dosisnya. Jadi misalkan 10 unit, dia mengurangi dosisnya jadi 5 unit. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan atau tindakan kita sebagai dokter di PPK 1? Terima kasih. Silakan, Dok. Saya akan coba jawab. Pada intinya, Pak, sebenarnya kan kalau kita lihat dari tadi yang slide yang saya tampilkan, yang pertama itu adalah mengubah pola makan, Dok. Satu. Jadi ketika dokter tadi misalnya katakan, oh ada kejadian hipoglikemi, analisis itu maksudnya gini, kenapa sih dia hipo? Apa dia nyuntik, nggak makan? Karena insulin yang baru itu dia lebih cepat, Dok. Tapi mungkin nanti saya akan coba tanya, yang bikin hipo tuh berapa kali suntik? Kan insulin secara sederhana pembagiannya ada insulin kerja singkat, prandial, insulin prandial, dan insulin basal lah katakan. Yang sering bikin hipo itu terutama yang prandial. Basal itu dia akan dilepas pelan-pelan, jadi kejadian hiponya jauh lebih kecil. Kalau prandial, dia itu cepat. Sekarang itu udah insulin analog. Insulin analog itu artinya 15 menit dia udah kerja. Dulu waktu zaman sekolah, saya suka dikatakan suntik insulin, tunggu 30 menit, baru kamu makan. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang sederhananya, paling radikalnya aja, sediain makannya dulu, begitu makan udah di depan, suntik, makan. Atau makan, suntik. Atau kadang-kadang kalau memang kita nggak yakin dengan nafsuan makannya habisin dulu deh, baru kita suntik. Nah, jadi ketika memang dokter berhadapan dengan hipo, sebenarnya tanya dulu, Dok, kenapa sih hiponya? Apa dia contoh misalnya, dia hipo karena dia udah nyuntik, terus dia nunggu 30 menit, tiba-tiba tetangganya datang. Terus ngobrol, hipo. Jadi kita tanya dulu, kenapa nih? Seringkali yang terjadi adalah pasien nyuntik, tapi dia nggak makan. Atau ada penurunan asupan makanan yang dia lakukan. Satu. Terus yang kedua, kan apa yang bisa dilakukan? Ya sebenarnya sih evaluasi lagi. Kenapa dia hipo? Ingetin lagi. Pak,
mungkin harus dirubah nih, makan berbarengan dengan nyuntik supaya nggak hipo. Tapi kita harus akan lihat sebenarnya dosisnya tinggi atau enggak. Nah, idealnya sih memang sebelum kita ngasih obat, pola makan diperbaiki. Kenapa? Dengan tujuan supaya menghindari hal tersebut. Maksudnya, kadang-kadang ketika dia makan banyak, maka kemudian kan gula darah pasti tinggi, dosisnya kurang. Tapi ketika dia nggak mau makan, dia nggak makan dengan dosis yang sama, risiko hipo. Jadi artinya sebaiknya pasien diabetes itu dibuat dia stabil makannya, mau makan pagi, siang, sore, supaya apa? Supaya dengan dosis yang sama, dia nggak jadi hipo. Nah, pertanyaan yang ketiga terkait dengan boleh nggak sih pasiennya ngutak-ngatik? Jawaban saya sih sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Kan masalahnya lebih karena dianya nggak mau makan dengan fix jumlah yang sama. Sebenarnya nggak boleh, Dok. Tapi umumnya pasien-pasien yang udah diabetes lama, dia udah cukup pintar. Cukup pintar tuh udah kerasa nih. Kalau misalnya saya makannya banyak nih, misalnya nanti siang nanti ada undangan nih. Ada undangan saya mau makan agak bebas, saya naikin deh 2. Bisa? Bisa. Tapi balik lagi, sebenarnya bukan suatu hal yang tepat untuk diterapkan. Tapi balik lagi kalau saya akan katakan, yang penting nggak ke primum nonser, yang penting nggak hipo. Mau caranya apapun. Tapi kalau misalnya dokter ketemu hipo, ya tadi dokter harus evaluasi lagi. Penyebab hiponya apa, dokter identifikasi lagi, masalahnya di mana. Kalau memang bisa dikoreksi, koreksi. Tapi yang ingin saya ingatkan tuh, orang-orang dengan gagal ginjal, umumnya, jadi gini, pasien-pasien diabetes yang kemudian gagal ginjal, maka umumnya gula darah pada saat dia gagal ginjal tuh bagus. Sehingga kemudian ketika memang sudah muncul gagal ginjal, maka yang terjadi adalah kejadian hiponya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia nggak butuh dosis sebanyak itu. Jadi dosisnya udah hipo. Jadi artinya ketika dokter ketemu pasien hipo, perhatikan intake-nya, perhatikan dosis obatnya, cara penyuntikan, apakah ada perubahan. Yang ketiga, apakah udah ada komplikasi gagal ginjal atau belum. Itu yang harus diperhatikan. Saya harap bisa menjawab pertanyaan dokter. Ya, terima kasih Dok. Semoga 2 pertanyaan tadi bisa dijawab dengan puas ya Dok ya sama narasumber kita ini. Nah, berikutnya ada 2 pertanyaan lagi dari online. Yang pertama untuk Dokter Apoteker Lucy, vitamin apa Dok, Bu, yang dapat diberikan untuk tata laksana bekas luka? Mohon bisa dijawab Bu, Ya, silakan. baik. Terima kasih Dokter Inzi untuk pertanyaannya. Jadi teman sejawat semuanya kadang-kadang memang pasien ini membutuhkan juga bantuan suplai vitamin gitu ya, selain juga makronutrien yang tetap harus diberikan seperti protein, karbohidrat dan lain-lain. Untuk vitamin biasanya lebih cenderung kepada unsur-unsur mikronutrien yang bisa menstimulasi pertumbuhan sel, meningkatkan kolagen atau meningkatkan oksidasi atau antioksidan seperti misalnya vitamin C, vitamin E, terus kemudian vitamin B, Cooper, zinc dan seterusnya. Jadi komposisi mikronutrien itu yang dibutuhkan pada saat kita masuk ke dalam fase untuk membantu penyembuhan bekas luka sendiri, yaitu membantu nanti dalam pembentukan kolagennya, membantu juga dalam antioksidannya, juga membantu dalam membentukkan glutathione sehingga nanti lebih mempercepat selain pemberian obat-obat topikal. Seperti itu Dokter Insi. Oke, terima kasih Bu Apoteker Lucy. Ya. Kami lanjutkan satu lagi pertanyaan yang didapatkan secara online dari Dokter Dini Jakarta kepada Dokter Bagus. Gula darah puasa 90 sampai 110 mg per desiliter, gula darah sewaktu di bawah 200 mg per desiliter. Ketika pasien datang ke kita, usahakan agar gula darah terkontrol dan hidup sehat. Bagaimana dengan HbA1c di atas 6,5 di usia tua 75 tahun dengan berat badan overweight? Bagaimana Dok memantau glukosa darahnya? Apakah cukup dengan gaya hidup saja dan obat anti diabetes? Mangga kepada dokter. Oke, ntar izin. Saya coba ini ya, coba saya profilkan ya. Artinya kan pasien ini usia 75 tahun dengan A1C yang masih di atas 6,5, overweight,
Bagaimana memantau gula darahnya? Apakah cukup dengan gaya hidup saja dan obat anti diabetes K? Dengan artinya kan satu, dengan HbA1c 6,5 di usia 7,5, pertanyaan pertama kan apakah dengan HbA1c tersebut ada kejadian hipo atau tidak? Kalau memang ada kejadian hipo, mungkin terapi yang kita berikan masih terlalu agresif atau terlalu restriktif buat pasiennya. Artinya ya tadi mungkin kita harus mengubah apa ya, dosisnya kita agak longgarin, apa targetnya kita ubah agak naik ke atas sedikit. Tapi kalaupun memang ternyata dengan HbA1c 6,5, saya 6,5 tuh agak luas ya dok. Maksudnya 6,5, apakah 6,5 tuh 7, 8, 9, kayaknya kan agak susah ya. Kalau memang HbA1c di atas 6,5 itu 11, ya itu memang harus agresif. Harus diturunin. Walaupun memang dengan usia segitu, jangan berpikir bahwa saya pengen HbA1c-nya jadi 7 dalam waktu 3 bulan. Itu artinya kan kita akan kasih regimen yang mungkin akan ketat, yang memiliki risiko untuk hipo. Jadi untuk pemantauan dengan HbA1c dengan 6,5 sih pada prinsipnya balik lagi. Kita pantau dengan A1C tercapai atau enggak. Kalau memang A1C tercapai, mungkin kita harus evaluasi lagi dengan regimen obatnya. Yang sering kali terjadi kan A1C itu sebagai apa ya? Sebagai cara kita ngintip gitu dok. Maksudnya kadang-kadang pasien itu datang ke kita, dia udah 7 hari sebelum ke kita tuh makan tuh udah dibagus-bagusin. Jadi pada saat kita cek gula darah puasa, kemudian itu bagus. Tapi kan A1C tidak menangkap hal seperti itu. Dia A1C kan akan menangkap rata-rata dia hariannya berapa. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang pasien itu jaga makan sebelum ke dokter, tapi begitu dia udah ke dokter, dia melihat kiri lihat kanan, KFC-nya mana ya, McD-nya mana ya, dia makan bebas gitu jadinya. Jadi jawaban terakhir saya sih dengan kasus seperti itu, lihat ada kejadian hipo atau enggak, karena usianya udah usia lanjut. Kalau memang katakan A1C-nya, tadi kan 6,5 nggak didefinisikan, ternyata memang 11, mungkin kita harus agresif untuk nurunin. Dengan apa? Dengan tadi, pola hidup, pola makan, obat. Pilihan obatnya apa? Lihat lagi, A1C-nya berapa. Kalau memang A1C-nya di atas 9, mungkin ada pertimbangan insulin. Kalau memang A1C-nya 7,5 sampai 9, kita bisa memberikan obat anti diabetes oral dulu, ataupun dengan kombinasi, kalau di bawah 7,5, kita bisa memberikan obat monoterapi dulu. Baik, terima kasih dokter. 4 pertanyaan sudah kita jawab. Mudah-mudahan bisa terpuaskan jawaban dari ketiga narasumber kita. Menurut saya ini satu acara yang sangat bagus ya dok ya, di mana kita melakukan juga secara hybrid ya dok. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan manfaat dari para narasumber ini. Kepada Dokter Bagus, Dokter Dodi dan Ibu Lucy, kami haturkan terima kasih. Silakan big applause kepada ketiga narasumber kita. Silakan dok. Iya.